Pemurnian Ki terkuat, episode 451-460. Bab 451, Lawan Shinto. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, pemaksaan yang dingin dan berat menyelimuti dunia. Shinto, belum mati. Ekspresi Fang Yu awalnya terkejut, lalu ekstasi. Kali ini, dia harus menyerap energi spiritual di tubuh Shinto. Gadis seputih salju itu memandangi lubang besar di kejauhan, lalu ke arah Fang Yu, alisnya mengerutkan kening. Pria ini masih sama seperti dulu, selalu dalam kesulitan. Di saat yang sama, aura menakutkan dari lubang raksasa membuat gadis itu sangat terkejut. Nafas yang begitu agung bahkan melampaui ayahnya. Lawan apa yang diprovokasi Fang Yu kali ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Persegi, gadis itu hendak bertanya, tetapi Fang Yu terbang menuju lubang raksasa. Gadis itu menggigit bibirnya, siap mengikuti. Pada saat ini, di antara kerumunan salju yang berdiri tak bergerak di belakang mereka, dua manusia salju tinggi tiba-tiba keluar, menghalangi jalan gadis itu. Nona, sang patriark mengaku, saya baru saja pergi dan melihat, tidak apa-apa, Anda bisa mengikuti di belakang saya jika Anda tidak khawatir. Gadis itu berkata dengan tidak sabar, sambil melompat menuju lubang besar di kejauhan. Kedua manusia salju itu tidak punya pilihan selain mengikuti gadis itu dan berlari keluar. Kecepatan mereka cukup cepat, dan salju yang sangat tebal sepertinya tidak menjadi kendala bagi mereka. Di mulut lembah, sekelompok orang kuat dalam daftar gelap menatap kosong ke lubang besar di kejauhan, wajah mereka sewarna tanah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Sekelompok manusia salju masih di depan, mereka tidak bisa pergi jika ingin pergi. Di saat yang sama, nafas mengerikan yang keluar dari lubang besar di kejauhan membuat mereka ketakutan. Mereka hanya memahami satu hal sekarang. Entah itu Fang Yu, kelompok manusia salju ini, atau makhluk berbentuk naga tadi. Semuanya, bersama mereka, yang disebut pembangkit tenaga listrik daftar gelap, tidak ada di pesawat yang sama-sama sekali. Sebelum hari ini, mereka mengira bahwa daftar gelap dapat mewakili kekuatan tertinggi dunia, dan 10 bos teratas adalah eksistensi seperti dewa, tidak dapat disentuh. Tapi saat mereka menyadari bahwa di hadapan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, apa yang disebut petinggi dan raja dunia gelap sangatlah rentan. Ada orang di luar, ada surga di luar. Sebagai negara tertua, Tiongkok memang macan berjongkok, naga tersembunyi. Yang disebut pembangkit tenaga listrik daftar gelap ini telah mengawasi langit. Jika saya bisa pergi dengan lancar kali ini, saya tidak akan pernah datang ke Tiongkok lagi seumur hidup saya. Banyak orang mempunyai gagasan ini di dalam hati mereka. Pada saat ini, seluruh naga roh jatuh ke tanah 100 meter jauhnya, menyeret jejak besar di salju, dan berhenti bergerak. Apakah ini tersingkir? Fang Yu melirik Linglong yang tidak bergerak di kejauhan, matanya sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa naga roh yang sangat kuat juga akan tersingkir. Fang Yu datang ke puncak lubang raksasa dan melihat ke bawah. Di tengah lubang raksasa, awan cahaya biru muncul. Melihat ke dalam melalui cahaya biru, samar-samar terlihat sosok manusia berkulit hitam. Boom! Saat ini, momentum angka tersebut masih terus meningkat. Dengan dia sebagai pusatnya, badai tak kasat mata terbentuk, dengan puing-puing berhamburan kemana-mana. Dilihat dari nafas di tubuhnya, orang ini adalah dewa. Hanya saja, dibandingkan sebelumnya, nafas hari ini lebih kuat. Jika dikatakan aura Divine Dao yang baru saja menelan asal-usulnya masih tergolong sia-sia, dan belum benar-benar mencapai kekuatan tahap transformasi dewa, maka aura Divine Dao saat ini cukup stabil. Pada saat ini, gadis seputih salju juga datang ke sisi lubang raksasa dan melihat cahaya biru bersinar di tengah lubang raksasa. Merasakan peningkatan dramatis dalam momentum sosok ini, wajah gadis itu tampak serius. Dia tidak tahu siapa orang ini, tapi dia yakin orang ini pasti sulit dipecahkan. Gadis itu menatap Fang Yu di udara, matanya sedikit berkedip. Dalam ingatannya, Fang Yu bertemu dengan Blizzards untuk pertama kalinya, dan bertarung dengan ayahnya, yang sekarang menjadi patriark Blizzards. Dalam pertempuran itu, ayahnya mencoba yang terbaik untuk memberi pelajaran pada Fang Yu. Namun pada akhirnya Fang Yu tidak berbuat apa-apa, malah ayahnya terluka parah. Di hati gadis itu, ayahnya selalu menjadi eksistensi terkuat. Faktanya juga benar, jika tidak, ayahnya tidak bisa menjadi kepala keluarga klan Blizzard.
Tapi ayahnya kalah dari Fang Yu. Dan setelah pertarungan, Fang Yu masih terlihat santai, seolah dia tidak berusaha keras. Sejak saat itu, gadis itu tahu bahwa kekuatan Fang Yu tidak dapat diduga. Biarkan aku melihat batasanmu. Gadis itu menatap Fang Yu, berpikir. Ledakan. Pada saat ini, panah tajam yang bersinar dengan cahaya biru keluar dari sosok di lubang besar dan diarahkan ke Fang Yu. Anak panah tajam melintasi langit, sangat cepat. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan mengulurkan tangan kanan pria emas itu. Ledakan. Panah tajam Fang Yu yang terkondensasi dari energi spiritual berkekuatan tinggi tiba-tiba ditangkap oleh Fang Yu. Fang Yu mencengkeram tangan kanannya dengan kuat, panah tajam itu langsung patah, dan roh di dalamnya meledak. Ledakan. Ketika cahayanya menyilaukan, Fang Yu menembusnya, menukik ke arah sosok di bawah. Fang Yu, dengan paksa keluar dari tubuhku, akhirmu hanya akan menjadi jalan buntu. Dalam cahaya biru, Shinto meraung dengan suara serak. Shenzhen. Shinto menghadapi Fang Yu yang bergegas ke depan, dengan kedua telapak tangan terbuka. Di telapak tangan ini, ruang di sekitarnya bergetar. Dua cetakan telapak tangan raksasa yang tak terlihat, membawa kekuatan yang sangat kuat, meledak ke arah Fang Yu. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan samar, tangannya terlipat di depannya. Detik berikutnya, dia mengenai dua cetakan telapak tangan ini. Ledakan. Dengan suara keras, Fang Yu menembus jejak telapak tangannya, bergegas ke atas kepala Shinto, dan mengangkat kaki kanannya. Sepasang mata abu-abu Shinto meledak dengan sangat mematikan. Dia mengulurkan telapak tangan, menghadap Fang Yu di atas kepalanya. Awan cahaya hitam tiba-tiba muncul dari belakang Fang Yu, membungkus seluruh tubuh Fang Yu. Fang Yu hanya merasakan kekuatan yang sangat besar, menindas setiap bagian tubuhnya. Ya Tuhan, tangan kanan Shinto tiba-tiba mengepal. Fang Yu merasakan kekuatan yang menindas tubuhnya tiba-tiba meningkat, mencapai titik ekstrim. Lalu, tiba-tiba meledak. Ledakan, cahaya hitam pecah, dan sosok Fang Yu bergegas keluar dan menendang jalan ilahi dalam cahaya biru. Tuhan bersembunyi, Shinto bernyanyi dalam hati. Detik berikutnya, ruang dan waktu seakan berhenti. Di mata orang luar, sosok Shinto tiba-tiba menjauh hampir 100 meter, dan ada banyak hantu di udara. Dan Fang Yu masih di tempatnya. Sihir macam apa ini? Gadis yang berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran itu terkejut. Fang Yu melihat ke arah jalan ilahi yang telah terbuka 100 meter jauhnya, dan sedikit menyipitkan mata. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menghadap langsung Shinto di kejauhan. Ledakan, semburan kemarahan meledak, roh menghisap. Shinto menepuk tangannya ke depan. Sebuah pusaran tembus pandang muncul di udara, langsung menyerap energi sejati Fang Yu. Memanfaatkan kesempatan ini, Fang Yu melangkah maju lagi dan bergegas. Maju, wow, ada ledakan sonik yang keras di udara. Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan redup gelombang www.novelringan.com. Gelombang kecepatannya telah ditingkatkan hingga ekstrim. Hampir dalam sekejap, Fang Yu kembali ke depan Sendao, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantam kepala Sendao. Shinto terkejut, Tuhan bersembunyi. Di saat yang sama, sosok Shinto langsung membuka jarak, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara lagi. Fang Yu melihat ke arah jalan ilahi di kejauhan, lalu ketinjunya sedikit mengernyit. Mantra lawannya agak aneh. Senfa umum hanya dapat memancarkan dirinya sendiri dan mengendalikan pergerakannya. Namun, teknik sihir yang digunakan Shinto mampu menghentikan gerakan Fang Yu. Dan keheningan ini bukanlah semacam kekuatan yang menghalangi, tapi diam secara naluriah. Seolah-olah Fang Yu berinisiatif untuk berhenti. Seperti saat Shinto menggunakan teknik ini, waktu dicuri selama 2 detik. Memanipulasi waktu, ini tidak mungkin. Fang Yu menyangkal gagasan ini di dalam hatinya. Hukum waktu bisa dikatakan sebagai kekuatan hukum yang paling kompleks dan sulit ditembus di dunia. Bahkan kekuatan melintasi masa bencana tidak dapat mengendalikan waktu. Mengenai apakah peri bisa melakukannya, Fang Yu tidak tahu. Bagaimanapun, Shinto di depan Anda tidak dapat mengontrol waktu. Harus mencoba lagi. Fang Yu melihat jalan ilahi di kejauhan dan berangkat lagi. Pada saat ini, cahaya biru pada dao ilahi yang berdiri di udara perlahan menghilang, menampakkan wajahnya. Pada saat ini, dia bukan lagi orang aneh yang dibalut perban, tapi seorang humanoid seperti api hitam yang menyala-nyala. Kecuali sepasang mata abu-abu, tidak ada daging dan darah di tubuhnya.
Petik 2. Mengambil jiwa sebagai tubuh. Kamu tidak cukup berani. Fang Yu mengangkat alisnya, bab 452 Fang Yu kalah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Dewa Guntur, Shinto meraung dan membuka tangannya. Ledakan, di langit, sambaran cahaya ungu segera jatuh, menebas Fang Yu. Petir ini mengandung kekuatan yang sangat kuat dan menghempaskan Fang Yu ke tanah. Ledakan, tanah tiba-tiba pecah. Hari ini aku ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Aura pembunuh di tubuh Shinto meledak. Dia mengangkat tangannya ke dada, mengembunkan segelnya. Tanah tempat Fang Yu jatuh bergetar hebat. Di saat yang sama, pedang hitam terbang keluar dari tubuh roh Shinto, seperti api hitam. Pedang hitam ini seukuran pedang biasa. Setelah terbang keluar dari tubuh Shinto, ia naik ke posisi yang lebih tinggi, memutar ujung bilahnya menghadap Fang Yu di tanah di bawah. Pedang hitam mulai memadatkan kekuatannya, udara hitam terjerat, dan kepadatan udara di sekitarnya tiba-tiba berkurang. Jejak guntur dan kilat berkedip di sekitar pedang hitam itu. Kekuatan teroris yang menyesakkan terpancar dari pedang hitam. Fang Yu memandang pedang hitam di langit, matanya redup. Fang Yu, kamu menghancurkan tubuhku beberapa kali. Kebencian ini cukup membuatmu frustrasi, dan memusnahkan jiwamu. Sendao berkata dengan dingin. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan dia ingin bangun. Boom! Begitu dia mengerahkan kekuatannya, seluruh tanah di dekatnya runtuh puluhan sentimeter ke bawah. Sebuah kekuatan besar menekannya dengan kuat, tidak membiarkannya pergi. Ini adalah teknik sihir yang digunakan Shinto untuk menekan roh naga. Tidak ada gunanya bagiku. Mulut Fang Yu meringkuk, dan tubuhnya terpaksa duduk. Boom! Seluruh tanah runtuh beberapa meter ke bawah. Tangan Shinto yang terulur mengepal menjadi cakar, kedua lengannya sedikit gemetar, dan kekuatan yang diberikan pada Fang Yu mencapai batasnya. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Tapi kekuatan yang begitu menakutkan, sepertinya Fang Yu tidak berguna. Fang Yu baru saja berdiri di bawah tekanan. Bagaimana itu bisa terjadi? Shinto kaget. Dia bahkan bisa menekan roh penjaga yang besar, kenapa dia tidak bisa menekan Fang Yu? Bagaimana kekuatan Fang Yu bisa lebih kuat dari roh penjaga itu? Pedang, hancurkan. Shinto tahu bahwa Fang Yu akan benar-benar melepaskan diri dari pengekangannya jika dia tidak melakukan apapun. Memanggil, pedang hitam yang diparkir di udara, menuju posisi Fang Yu, jatuh dengan sangat cepat. Pelangi hitam melintasi langit. Gadis yang menonton pertandingan dari kejauhan, jantungnya melonjak. Dengan kecepatan secepat itu, Fang Yu sepertinya tidak bisa mengelak. Ledakan. Detik berikutnya, lokasi Fang Yu meledak seperti guntur. Awan di langit hilang semuanya. Gelombang udara yang menakutkan menyebar ke sekeliling, semua yang disentuhnya hancur, terbang. Kedua manusia salju yang berdiri di belakang gadis itu segera bergerak maju, dan pada saat yang sama mengulurkan tombak mereka dan menyilangkannya. Pada saat yang sama, padang salju di depan mereka tiba-tiba menimbulkan dinding salju yang sangat tebal untuk menghalangi mereka. Kemudian, gelombang udara melanda. Ledakan, dinding salju tebal itu hancur seketika. Kedua manusia salju itu menyilangkan tombak mereka, menghalangi gelombang udara yang tersisa, dan mendengus teredam. Gadis di belakang kedua orang ini menatap lurus ke depan. Saat ini, kabut putih sudah dipenuhi percikan kepingan salju, dan tidak jelas apa yang sedang terjadi. Gelombang udara terus menyebar. Berdiri di mulut lembah di kejauhan, orang-orang kuat dari daftar gelap terpengaruh, dan banyak orang terbang langsung, berteriak dan berseru. Dan manusia salju itu hampir tidak bisa berhenti. Dua manusia salju berdiri untuk melindungi Su Lengyun dalam keadaan koma. Di lembah sekitarnya, semburan suara gemuruh meletus, yang seolah-olah menyebabkan longsoran salju. Itu hanya gelombang udara yang disebabkan oleh satu pukulan. Mengerikan sekali. Gadis itu mengangkat kepalanya dan melihat sosok hitam seperti api di langit, matanya penuh keterkejutan. Pada saat ini, Shinto memandang rendah ke tanah yang tertutup salju putih. Meskipun pedang ini jauh dari kekuatan pamungkasnya, namun cukup untuk membunuh manusia. Meskipun Fang Yu sangat kuat, dia hanyalah tubuh daging dan darah. Saat ini, Sendao tidak bisa lagi merasakan nafas Fang Yu. Sudah terpecahkan. Shinto menghela nafas lega. Dia sekarang berada dalam kondisi ontologis lengkap. Mempertahankan bentuk jiwa ini sangat beresiko. Jika jiwanya rusak, atau langsung hancur,
maka dia benar-benar tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh, dia akan hilang sama sekali. Ketika tubuhnya roboh seluruhnya, Shinto berpikir untuk melarikan diri. Jika dia ingin pergi, menggunakan teknik sihir untuk menutupi nafasnya dan pergi dalam keadaan roh, tidak ada yang akan menemukannya. Tapi dia masih tidak bisa menelan nafas ini. Selama periode pemurnian Qi Fangyu, dia berturut-turut menghancurkan beberapa tubuh yang dia buat dengan susah payah. Kebencian seperti ini sulit untuk ditekan. Dia tidak ingin melarikan diri. Dia baru saja menyerap asal-usulnya, dan kekuatannya adalah saat dia menjadi yang terkuat. Selain itu, dia juga memiliki teknik tersembunyi ilahi sebagai kedoknya. Dia tidak perlu takut pada Fangyu. Hasilnya sekarang seperti yang dipikirkan Shinto sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat Fangyu, itu hanyalah kekuatan fisik. Periode pemurnian belaka tidak dapat mengubah langit. Dia menggunakan berbagai mantra untuk memperlakukan Fangyu seperti anjing dan membunuhnya dengan mudah. Sekarang, tubuh fisikmu adalah milikku. Shinto terbang ke bawah sambil mencibir dalam hatinya, kuharap tubuh fisikmu tidak mengalami banyak kerusakan. Gadis di kejauhan juga merasakan nafas Fangyu menghilang. Ini, wajah gadis itu penuh rasa tidak percaya. Fangyu tersesat. Mengingat kekuatan destruktif dari serangan tadi, hati gadis itu tenggelam sepenuhnya. Kenapa, saat bertemu Fangyu lagi, suasana hati gadis itu awalnya terkejut. Baru kemudian Fangyu tidak mengenalinya, yang membuatnya merasa marah. Tapi sekarang Fangyu sudah mati. Dia hanya merasa sedih. Meskipun dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dia selalu menganggap Fangyu sebagai teman baik. Setidaknya saat itu, Fangyu rukun dengannya. Saat itu, dia bahkan mengagumi Fangyu. Fangyu, gadis itu sudah lama tidak menitikkan air mata, dan saat ini dia merasa matanya perih dan sedikit merah. Di saat yang sama, tubuh Shinto tenggelam ke dalam kabut salju putih. Serangan tadi meledakkan tanah dalam radius ratusan meter hingga runtuh. Kabut salju tebal dan jarak pandang sangat rendah. Namun Shinto tidak perlu dilihat secara jelas. Dia hanya perlu merasakan posisi pedang untuk menemukan tubuh Fangyu. Pedangnya ada di sini. Shinto merasakan posisi pedangnya, berbalik, dan hendak bergerak. Tapi saat ini, hatinya terkejut. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di hamparan putih luas di depannya. Sebuah pisau tajam menghantamnya, sangat cepat. Sulit untuk dihindari. Tuhan bersembunyi. Shinto merespons dengan sangat cepat, dan segera menggunakan teknik tersembunyi ilahi. Pedang hitam itu masih ada di udara. Di saat yang sama, tubuh Shinto meninggalkan kabut salju dan kembali ke udara lagi. Shinto melihat salju besar dan kabut di bawah, dan hatinya sangat terkejut. Hanya sebentar, jika dia tidak punya waktu untuk menggunakan rohnya, dia akan dihancurkan oleh pedangnya sendiri. Dia belum mati. Shinto ketakutan dan marah. Fangyu belum mati, tapi dia tidak bisa merasakan nafas Fangyu. Fangyu sengaja bersembunyi, mencoba memberinya pukulan fatal. Dia tidak boleh melepaskannya. Shinto menutup matanya. www.novelringan.com gabungkan tangannya dan temukan posisi Fangyu dengan kekuatan kesadaran ilahi. Ternyata memang begitu. Fangyu sedang memegang pedang hitam Shinto di tangannya, dan senyum lucu muncul di wajahnya. Dia dengan sengaja menyembunyikan nafasnya, dan kemudian menyerang jalan dewa dengan pedang hitam, sehingga memaksa jalan dewa untuk menggunakan teknik persembunyian dewa. Kali ini, Fangyu, sebagai pengamat, dengan cepat melihat misteri teknik ini. Jelas sekali, teknik ini menggunakan kekuatan hukum ruang. Sederhananya, ini adalah teknik teleportasi sederhana. Waktu castingnya sangat singkat, mungkin kurang dari setengah detik. Adapun efek statis dan bayangan yang tertinggal di udara, itu tidak lebih dari ilusi. Penutup mata tidak layak untuk disebutkan. Alasan mengapa Fangyu merasa bingung di depannya justru karena dia terkena ilusi. Namun, mampu melakukan teknik teleportasi paling rumit dalam waktu sesingkat itu sudah cukup menakjubkan. Secara khusus, Fangyu terkejut bahwa Shinto mampu menggunakan kekuatan hukum luar angkasa. Shinto ini, siapa itu? Kena kau. Saat ini, suara dingin sendal terdengar di telinga Fangyu. Ya Tuhan, awan cahaya hitam muncul dari kaki Fangyu, langsung menelan Fangyu. Ledakan. Dengan suara keras, Fangyu, yang penuh dengan cahaya keemasan, mengangkat kepalanya dan melihat dao ilahi di langit. Dia sedikit menekuk lututnya, lalu melontarkan. Wow, Fangyu seperti meteor yang naik, bergegas menuju jalan ilahi,
begitu cepat sehingga penglihatannya tidak bisa mengimbangi. Fang Yu, gadis yang hendak menangis, melompat kaget. Dalam sekejap, Fang Yu muncul lagi di depan Shen-Dao. Di tangannya, dia masih memegang pedang hitam yang terbang keluar dari tubuh. Shinto, bab 453, kamu tidak bisa melarikan diri. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu memegang pedang hitam dan menikamnya di dada Shinto. Tuhan bersembunyi. Shen-Dao masih tenang, dan segera mendesak Shen Yinsu. Tapi saat ini, mulut Fang Yu tersenyum bercanda. Untuk membuat jimat teleportasi ke ujung utara, dia mengambil kembali cincin halus dari Su Lengyun. Cincin halus telah dikenakan di jari tengah kanannya, dan belum dilepas. Sekarang saatnya menggunakannya. Cincin halus di jari kanan Fang Yu bersinar dengan semburan cahaya putih. Ia bisa langsung merasakan hukum ruang yang ada antara langit dan bumi. Saat ini, di samping Shinto, ruang sedang dipertukarkan. Hanya butuh 1 detik, dan Shinto akan muncul di tempat lain yang jauh. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Fang Yu tersenyum tipis, cincin halus di tangan kanannya bersinar dengan cahaya menyilaukan, langsung memutus pertukaran ruang yang diprakarsai oleh Shinto. Shinto memandang Fang Yu di depannya, kaget. Kenapa dia masih di tempat dan belum berteleportasi? Apakah kamu terkejut? Fang Yu bertanya. Bagaimana ini mungkin? Melihat senyuman di wajah Fang Yu, kegelisahan di hati Shen-Dao semakin meningkat. Dia berani tampil di depan Fang Yu dalam bentuk ini, dan untuk melawannya, dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Keyakinan ini berasal dari teknik persembunyian ilahi. Bisa dikatakan ini adalah teknik terkuat yang pernah ia kuasai. Mantra ini tidak berbicara tentang serangan, pertahanan saja sudah cukup. Itu bisa membuat Shinto tak terkalahkan selamanya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia setidaknya bisa menggunakan teknik reklusi ilahi untuk melarikan diri. Tapi sekarang, teknik persembunyian dewa telah gagal. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Fang Yu, dia hanya tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Saat ini, pedang hitam di tangan Fang Yu telah menembus dada Shen-Dao. Menghadapi pedang ini, Shinto tidak mengelak. Oke, hal ini membuat Fang Yu tertegun sejenak, tetapi pedang hitam masih menembus tubuh jalan ilahi tanpa ragu-ragu. Memanggil, detik berikutnya, seluruh pedang hitam itu langsung tersedot ke tubuh Shinto. Ingin membunuhku dengan pedangku, ini tidak mungkin. Shinto meraung, kalau begitu aku akan menggunakan tinjuku. Wajah tanpa ekspresi Fang Yu, melayangkan pukulan ke kepala Shinto. Shen Wei, Shinto mencubit dengan kedua tangannya, pusaran air tembus pandang muncul di depannya. Kekuatan dahsyat terpancar dari pusat pusaran. Tinju kanan Fang Yu membentur pusaran, dan segera mendapat serangan balik dengan kekuatan yang sama. Ledakan, pukulan Fang Yu setara dengan memukul tubuhnya, terbang mundur. Naga petir, serang bersama-sama. Shinto membuka tangannya dan berteriak. Ledakan, 4 guntur cahaya ungu muncul di langit. Guntur, yang mengandung kekuatan yang sangat kuat, mengembun menjadi bentuk naga, meledak ke arah Fang Yu dari 4 arah. Ledakan, Fang Yu dihantam oleh 4 naga petir secara bersamaan. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini cukup untuk menghancurkan gunung dan laut. Rao adalah tubuh Fang Yu, merasa mati rasa. Tapi Fang Yu merasa sangat senang. Shinto adalah salah satu dari sedikit lawan yang dia temui yang bisa memberinya sedikit kesenangan dalam 1000 tahun terakhir. Baik mantra maupun kekuatan nafasnya dapat dibandingkan dengan level para beku pada tahap transformasi 3 atau 4000 tahun yang lalu. Tapi itu saja, Fang Yu tidak ingin membuang waktu lagi. Boom, 4 naga petir terus membombardir Fang Yu. Fang Yu penuh dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan lengannya terbanting terbuka. Ledakan, 4 naga petir yang sangat kokoh langsung roboh, memanggil, cahaya keemasan melintasi langit, dan kecepatannya melebihi kecepatan suara. Fang Yu muncul di hadapan para dewa lagi. Shinto saat ini, hatiku sangat bingung. Dia hampir menghabiskan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya, dan semua jurus pamungkas telah diterapkan pada Fang Yu. Tapi Fang Yu masih belum jatuh. Bahkan roh penjaga pun jatuh, Fang Yu tetap tidak jatuh. Ini tidak hanya mengejutkan Shinto, tapi bahkan ketakutan di hatinya. Dia tahu betul bahwa batasnya telah tercapai. Dia tidak ada hubungannya dengan Fang Yu. Dan Fang Yu cepat atau lambat akan menemukan kekurangannya.
Baginya yang sekarang dalam wujud jiwa, dia tidak boleh mengambil risiko ini. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikan Fang Yu, Anda harus menemukan cara untuk melarikan diri. Tepat ketika Sinto panik, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya. Shen Wei, pusaran tembus pandang muncul lagi di depan Sinto. Teknik sihir apapun tidak sebanding dengan kekuatan absolut. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan di tangan kanannya mencapai 50% dari kekuatan yang jarang digunakan sebelumnya. Brengsek, dengan suara keras, seluruh ruangan terdistorsi. Pusaran air yang berdiri di depan Sinto meledak seketika. Tinju kanan Fang Yu menembusnya, dan hendak mengenai kepala Sinto. Meski Sinto sekarang berwujud jiwa, jika tinju ini mengenai, seluruh jiwa Sinto akan runtuh. Pada saat ini, hati Sinto bermeditasi dalam hati. Wow, dalam sekejap, roh para dewa berubah dari substansi menjadi inkorporeal, berubah menjadi untaian energi hitam, melarikan diri kemana-mana. Itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Mata Fang Yu dingin, dan tangan kanannya terulur. Wow, sekelompok besar kembang api merah menyembur dari telapak tangan kanannya, meledak ke arah roh para dewa. Api di jantung bumi yang mampu membakar segala sesuatu di dunia. Sinto merasakan panas terik, dan terkejut. Struktur, ki hitam segera mengembun dan mengembun menjadi benda padat lagi. Semuanya mati, lihatlah agak jauh. Suara Fang Yu muncul di telinga Sendao. Bentak, Fang Yu menamparkan wajah Sinto. Agar tidak membunuh Sinto secara langsung, dia menggunakan tamparan yang sangat kecil. Namun meski begitu, jiwa rapuh itu hampir putus. Ini tidak hanya membuat Sinto sendiri sangat ketakutan, bahkan jantung Fang Yu pun melonjak. Dia masih menunggu untuk menyerap aura di tubuh Sinto. Serap saja sekarang. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam kepala para dewa dan menjalankan seni melahap roh. Untuk mencegah Sinto berubah menjadi tubuh yang tidak mampu lagi, Fang Yu membuka sepasang mata lainnya. Lampu merah menyala di matanya, dan tanda putih berubah. Seluruh entitas jiwa Sinto sepenuhnya dikunci oleh Fang Yu. Saat ini, Sinto tidak bisa lagi berwujud. Pusaran merah muncul di telapak tangan kanan Fang Yu. Semburan energi spiritual murni berintensitas tinggi dihirup oleh Fang Yu. Sinto langsung merasakan hilangnya aura di tubuhnya. Dia ingin berjuang, ingin menjadi inkorporeal, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Kekuatan tak kasat mata mengurungnya sepenuhnya. Jika ini terus berlanjut, ini bukan hanya masalah energi spiritual, roh para dewa tidak akan mampu menahannya, dan akan bubar sepenuhnya. Fang Yu, aku bersedia menyerahkan sumber itu. Selama kamu melepaskanku, Sinto meraung, apakah kamu tidak menyerap asal-usul itu? Fang Yu mengangkat alisnya, tidak, aku tidak menyerap, aku hanya menelannya untuk sementara dan menggunakan dia sebagai sumber energi spiritualku. Aku bisa menyerahkannya sekarang, Sinto berkata dengan cemas. Oh, saat ini, Fang Yu menatap Sendao dengan saksama. Dalam bidang penglihatannya saat ini, dia bisa melihat sumber cahaya biru yang tersembunyi di dalam tubuh Sinto. Oke, serahkan saja, dan aku akan memberimu 10 detik untuk melarikan diri nanti, kata Fang Yu. Ini, hati Sinto kaget. Kamu tidak punya pilihan, Fang Yu berkata dengan dingin. Memikirkan teknik Sen tersembunyi, jantung Sendao berdebar kencang dan mengertakkan gigi, ya. Fang Yu membuka kuncinya, Sinto mencubit dengan kedua tangannya. Pusaran air muncul di depan dadanya. Sumber spar yang bersinar dengan cahaya biru menyilaukan terbang keluar darinya. Fang Yu mengulurkan tangannya untuk memegangnya, dan segera merasakan aura mengerikan yang terkandung di dalamnya, matanya bersinar. Inilah yang dia butuhkan. Akhirnya, perjalanan itu tidak sia-sia. Saat ini, Sinto sudah menggunakan teknik penyembunyian ilahi. Cincin halus di tangan kanan Fang Yu bersinar. Teknik persembunyian ilahi Sinto diganggu lagi. Anda, Sinto terkejut. Aku bilang biarkan kamu melarikan diri, aku tidak bilang biarkan kamu menggunakan teleportasi. Kalau tidak, jika kamu memberi kamu 10 detik, itu tidak akan ada artinya. Fang Yu berkata dengan ringan, aku akan mulai menghitung waktu sekarang gelombang www.novelringan.com gelombang 10. Sinto tidak berkata apa-apa, dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan modal negosiasinya. Harus melarikan diri. Sinto menghabiskan seluruh kekuatannya dan bergegas pergi. Setelah menyerahkan sumber itu, ki di tubuhnya kembali ke tingkat semula.
Kecepatannya tidak bisa secepat sebelumnya, tapi tidak lambat. Naluri bertahan hidup membuat kecepatannya mencapai titik ekstrim. Hanya dalam 5 detik, dia berlari sejauh 300 meter. 3, 2, 1. Setelah 10 detik, sosok Shinto tidak lagi terlihat di pandangan orang normal. Namun dalam pandangan Fang Yu, dia selalu terkunci. Jika Sendao tidak menyakiti Su Lengyun, Fang Yu mungkin akan melepaskannya. Tapi sekarang, hal itu benar-benar mustahil. Ku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Kecepatan rotasi tanda putih di pupil ganda Fang Yu tiba-tiba meningkat. Shinto, yang melarikan diri dengan cepat, menoleh ke belakang dan menemukan bahwa dia telah membuka jarak lebih dari 1000 meter, dan dia merasa lega. Pada jarak ini, dia bisa menggunakan teknik penyembunyian ilahi untuk segera meninggalkan tempat ini, dan Fang Yu tidak dapat mengejarnya lagi. Tuhan bersembunyi. Saat mendesak sihir, hati Shinto dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. Serahkan saja sumber asli yang Anda punya. Buat dia tidak bisa diterima. Saat ketiga klon kembali, aku pasti akan membalas dendammu. Mata Shinto dingin, dan hatinya penuh dengan niat membunuh. Tapi pada saat ini, Shinto tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa dari jiwanya. Setiap bagian sepertinya putus. Bagaimana bisa? Sepasang mata abu-abu Shinto terbuka lebar, melihat ke belakang, matanya penuh ketakutan dan keengganan. Kemudian, seluruh entitas jiwanya membusuk sepenuhnya, berubah menjadi partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan tersebar bersama angin. Bab 454, Saya Abadi. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu untuk sementara memasukkan tiang asal ke dalam tas penyimpanan, lalu jatuh dari udara dan kembali ke tanah. Dipengaruhi oleh pertempuran antara Fang Yu dan Shinto, lapangan bersalju yang luas itu hancur dan penyok di mana-mana. Untungnya, sebagian besar wilayah sekitarnya merupakan tanah datar, jika tidak maka dampaknya akan semakin besar. Fang Yu, gadis seputih salju muncul di depan Fang Yu. Fang Yu menatap gadis itu dari atas ke bawah dan berkata, "Aku ingat siapa kamu." Gadis itu berkedip dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, siapa aku?" Putri dari kepala keluarga badai. Salju, gadis salju. Fang Yu berkata, "Saat aku melihatmu terakhir kali, kamu adalah seorang anak setinggi 1/2 meter. Aku tidak mengenalimu sekarang. Itu normal. Kamu bereaksi berlebihan ketika melakukannya." Gadis salju mendengus dingin dan berkata, "Saat itu, Anda menghabiskan lebih dari 1/2 tahun di klan Blizzard kami, tetapi tidak dapat mengenali saya." Saya marah dan masuk akal. Terlalu banyak makan dan minum. Aku bisa membantumu berburu. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Lakukan yang terbaik. Setiap kali kamu pergi berburu, kamu bersembunyi karena malas. Kamu masih menganggapku malas setelah beberapa kali. Apa menurutmu aku tidak ingat?" Suenu berkata dengan keras. "Aku ingat kamu tidak begitu mudah tersinggung sebelumnya. Kamu adalah anak yang berperilaku sangat baik." Fang Yu sedikit mengernyit, "Apa yang kamu alami selama ini?" "Anda," Suenu mengertakkan gigi karena marah. "Di mana ayahmu? Sudah lama sekali aku tidak melihatnya." Fang Yu bertanya, "Dulu ketika kamu pergi diam-diam, dia masih sangat marah." "Aku tidak ingin melihatmu." Suenu merangkul dadanya dan memalingkan wajahnya. "Haruskah aku segera mengambil 2 kantong makanan kering darinya? Apakah kamu perlu menyimpan dendam begitu lama?" Fang Yu berkata dengan bingung. "Dia tidak akan terjadi karena 2 kantong makanan kering, ya. Singkatnya, sebaiknya kamu tidak bertemu dengannya, kalau tidak aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Suenu berkata dengan nada buruk. "Ancaman semacam ini tidak ada artinya. Kamu seharusnya tahu betul bahwa ayahmu tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Fang Yu tersenyum. Setelah berbicara, dia berjalan ke muara lembah di kejauhan. Su Lengyun masih koma dan harus membawanya pergi. Gadis salju itu gemetar karena marah. Ayahnya adalah kepala suku Blizzard, yang bertanggung jawab atas wilayah ribuan kilometer. Bisa dikatakan sebagai satu-satunya raja di ujung utara. Selama dia memasuki ujung utara, siapa yang berani tidak menghormati ayahnya? Tapi di mulut Fang Yu, ayahnya bahkan tidak memiliki keagungan apapun. Jika kamu adalah orang lain, kamu tidak perlu menggunakan gadis salju untuk berbicara, dan 2 manusia salju di sebelahnya telah mengambil tindakan. Tapi pihak lain adalah Fang Yu, dan dia bahkan tidak bisa membantahnya, apalagi bertindak.
Ayah Suenu berada di depan seluruh klan dan dikalahkan oleh Fang Yu. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Aku sangat marah. Suenu mengepalkan tinjunya, menghentakkan kakinya dengan keras, dan menghentakkan kakinya. Ketika Fang Yu kembali ke mulut lembah, hal pertama yang dia sapa adalah sekelompok mata yang menatap para dewa. Kelompok orang kuat daftar gelap benar-benar dalam kondisi lesu saat ini. Mereka sepenuhnya menganggap Fang Yu sebagai dewa di hati mereka. Awalnya, ketika Fang Yu bertarung dengan 3 bos 10 besar dalam daftar gelap, mereka hanya dikejutkan oleh kekuatan Fang Yu. Tapi setelah menyaksikan pertarungan Fang Yu dengan Shinto, pandangan dunia mereka benar-benar runtuh. Ternyata inilah kekuatan Fang Yu yang sebenarnya. 3 besar sebelumnya dalam daftar gelap bahkan tidak memaksakan kekuatan 50% Fang Yu. Fang Yu mengabaikan orang-orang ini, berjalan di depan Su Lengyun dan berlutut. Saat ini wajah Su Lengyun sudah kembali pucat, nafasnya lembut, tapi masih koma. Di sini terlalu dingin dan dia harus dipindahkan ke tempat yang hangat. Kirim kembali ke Huai Bei sekarang. Tapi kemudian Fang Yu harus menyerap kristal aslinya. Dalam prosesnya, dia mungkin menembus 10.000 lapisan tahap pemurnian Qi, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kembali ke tempat ramai seperti Huai Bei kemungkinan besar akan menimbulkan sensasi atau melibatkan orang lain. Setelah memikirkannya, Fang Yu memutuskan untuk tidak kembali ke Huai Bei untuk sementara waktu. Jauh di utara adalah lokasi retret yang paling cocok. Menyerap sumber itu di sini tidak akan diketahui orang luar meskipun itu menyebabkan guntur. Fang Yu memeluk Su Lengyun, menoleh untuk melihat gadis salju, dan bertanya, kembali ke markasmu. Apakah kamu benar-benar tidak takut ayahku marah? Suenu bertanya, apa yang menakutkan? Ayahmu tidak berani marah padaku. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Suenu mendengus dan melirik ke arah Su Lengyun yang sedang koma di pelukan Fang Yu, mata putihnya berputar, dan dia berkata, tidak apa-apa memintaku untuk membawamu kembali, tetapi kamu harus berjanji padaku untuk tidak melakukan apapun terhadapku, ayah. Tentu saja, aku bertemu ayahmu, jadi bagaimana aku bisa melakukannya? Kata Fang Yu. Suenu berhenti bicara, mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Bum-bum, terdengar deru langkah kaki dari belakang. Kemudian, 2 ekor serigala dengan bulu putih di sekujur tubuhnya, seperti sapi dan kuda, berlari di depan gadis salju itu. Suenu berbalik dan duduk di atas salah satu serigala salju dan berkata, ayo pergi. Fang Yu memeluk Su Lengyun dan duduk di atas serigala salju lainnya. Merindukan, Suenu menoleh untuk melihat sekelompok pemimpin kegelapan dengan tatapan menakutkan ke mulut lembah, mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat Fang Yu. Biarkan mereka pergi, kata Fang Yu. Ikuti saja instruksi Fang Yu. Selain itu, kamu juga harus memperbaiki semua ladang salju di dekatnya, kata Suenu. Dipahami, manusia salju menjawab, Nona, bagaimana dengan makhluk di ujung sana? Suenu menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan jatuh ke tanah, tetap tidak ada naga roh yang bergerak. Saat itulah Fang Yu memikirkan naga roh yang kejam ini. Bagaimana bisa dia koma begitu lama? Menurut kekuatan fisiknya, jalan ilahi seharusnya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Fang Yu sedikit mengernyit, sedikit bingung. Suenu memandang Fang Yu dan bertanya, menurutmu apa yang harus dilakukan? Memikirkan reaksi gila naga roh setelah para dewa mengambil asal-usulnya, Fang Yu berkata, jangan pedulikan itu, pergi dari sini sebelum dia bangun, kalau tidak dia harus bergegas dan mengaum ke arahku lagi. Di masa lalu, Fang Yu mungkin berlatih dengannya. Tapi sekarang Fang Yu sangat ingin menyerap sumber itu dan tidak punya waktu untuk bermain-main dengannya. Tidak peduli, akankah? Tanya Yeti curiga. Tidak apa-apa, ini hanya roh penjaga. Jika kamu belum menyentuhnya, dia tidak akan melakukan apapun padamu, kata Fang Yu. Lakukan saja apa yang dia katakan, perintah Suenu. Ya, sekelompok manusia salju di belakang mereka menjawab serempak. Suenu melirik Fang Yu dan menepuk kepala serigala salju di bawahnya. Suelang segera berlari, dan serigala salju di bawah Fang Yu juga berlari di belakangnya. Di mulut lembah, orang-orang yang disebut sebagai pembangkit tenaga listrik yang terdaftar dalam daftar gelap dari seluruh dunia menyaksikan Fang Yu pergi dengan hampa. Di padang salju yang luas dan tak terbatas, 2 serigala salju berlari kencang. Gadis salju telah berlari di depan gelombang www.novelringan.com gelombang tetapi tiba-tiba teringat sesuatu,
dia segera melambat dan berjalan berdampingan dengan Fang Yu. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat aneh. Fang Yu tidak bisa mengenalinya pada awalnya, karena dia sudah tumbuh dewasa. Tapi kenapa dia bisa mengenali Fang Yu secara sekilas? Karena, Fang Yu saat ini, dari kelihatannya, sama seperti sebelumnya. Setelah menyadari hal ini, jantung Suenu melonjak. Dengan pemahamannya tentang manusia biasa, hal ini mustahil. Terakhir kali saya melihat Fang Yu mungkin 30 tahun yang lalu. 30 tahun adalah waktu yang lama bagi kebanyakan manusia. Mereka akan berubah dari seorang anak laki-laki menjadi orang paruh baya dan lanjut usia. Meskipun Fang Yu adalah seorang seniman bela diri, seniman bela diri alam bawaan adalah tingkat paling dasar dari alam seni bela diri, dan masa hidup tidak akan bertambah di alam ini, dan tidak jauh berbeda dengan manusia. 30 tahun telah berlalu, bagaimana Fang Yu bisa menjadi tua? Bagaimana Anda bisa tetap semuda dulu? Hal ini membuat Suenu bertanya-tanya apakah orang di depannya adalah Fang Yu. Apakah dia bertemu musuh yang berhati jahat? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kata-kata Fang Yu sebelumnya tidak memiliki celah. Termasuk beberapa kenangan dengan badai salju. Fang Yu, kenapa kamu belum menjadi tua? Suenu melihat profil Fang Yu dan bertanya dengan ragu. Karena aku abadi, kata Fang Yu. Bagaimana ini mungkin? Berhenti bicara omong kosong. Suenu menatap Fang Yu dan berkata, "Yah, sebenarnya saya mendapat resep kecantikan dari Dewa Pengobatan Xia Xiuxi. Saya telah meminum obat ini selama beberapa dekade, jadi masa muda saya bertahan selamanya," kata Fang Yu, bab 455, Patriark Badai Salju. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, Dewa Pengobatan Xia Xiuxi. Suenu tampak terkejut. Reputasi Xia Xiuxi di Tiongkok sangat besar, bahkan gadis salju di ujung utara pun pernah mendengar namanya. Bagi orang seperti itu, tampaknya masuk akal untuk menguasai resep kecantikan. Berapa usia Anda sekarang? Suenu bertanya lagi. Masih muda kalau kurang dari 100. Fang Yu mencibir dengan santai. Umurmu hampir 100 tahun. Menurut wilayahmu, kamu sepertinya. Umur di belakang akan segera berakhir, dan Suenu tidak mengatakan apa-apa. Fang Yu melirik gadis salju, sedikit mengernyit. Apakah gadis ini sudah terlalu lama hidup di es dan salju seperti ini sehingga membuat otaknya konyol? Dia baru saja menyaksikan Fang Yu bertarung melawan para dewa dengan matanya sendiri. Mengapa dia masih bergumul dengan pertanyaan ini? Jika Fang Yu hanyalah seorang pejuang biasa, bagaimana ayahnya bisa gagal? Namun, Fang Yu tidak ingin berbicara terlalu lama tentang topik umur hidup dan penampilan. Tidak ada yang percaya Fang Yu jujur tentang topik ini, tapi banyak omong kosong. Tak berarti, omong-omong, kalian para Blizzard adalah pemuda permanen yang sesungguhnya. Fang Yu berkata, 30 tahun telah berlalu. Gadismu masih terlihat seperti gadis remaja. Siapa yang ingin kamu berumur 40? Berapa umur bibi? Kamu adalah bibinya. Gadis salju itu mengerutkan wajahnya karena marah. Di keluarga Blizzard kami, saya seusia gadis kecil. Anda tidak dapat memperlakukan keluarga Blizzard kami dengan standar fana. Melihat Suenu sangat marah, Fang Yu berhenti bicara. Namun konsekuensi dari kalimat ini masih tercermin. Di belakang gadis salju itu menatap Fang Yu dengan tatapan marah, sementara serigala salju di bawahnya berlari semakin cepat. Tidak butuh waktu lama untuk membuka jarak dengan Fang Yu. Serigala salju di bawah Fang Yu berlari perlahan, seolah-olah berjalan di belakangnya. Fang Yu terbang dan terbang ke depan sambil memegangi Su Lengyun. Saat masih terbang di udara, bulu mata panjang Su Lengyun bergetar di pelukan Fang Yu, dan dia membuka matanya dengan cepat. Melihat dagu Fang Yu dari dekat, wajah Su Lengyun sedikit berubah. Ingatannya tetap ada pada saat sebelum koma. Saat itu dia sedang meluncur menuruni gunung yang tertutup salju, tapi tiba-tiba dia menemukan batu yang terangkat dan terbang keluar. Bangun, Fang Yu menatap Su Lengyun. Kakak Yu, kita sekarang. Su Lengyun bertanya, setelah kamu koma, pertama aku. Agar Su Lengyun mengerti apa yang terjadi, Fang Yu mulai berbicara dari pintu. Masuk lubang, cara ilahi itu, sudah mati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Su Lengyun bertanya dengan mata cemerlang berkedip. Nah, kalau yang barusan itu benar-benar tubuhnya, kata Fang Yu. Shen Dao, siapa itu? Su Lengyun bertanya lagi. Entahlah,
Tapi orang ini sangat bagus. Sulit menemukan lawan di dunia seni bela diri saat ini. Fang Yu berkomentar. Su Lengyun setuju dengan ini. Penindasan yang diberikan Shinto padanya cukup kuat, dan pernyataan yang meremehkan itu membuatnya menderita luka dalam yang sangat serius. Apakah itu dingin? Fang Yu bertanya, merasakan tubuh Su Lengyun sedikit gemetar. Su Lengyun menggelengkan kepalanya dengan ringan, baru saja hendak mengatakan tidak. Saat ini, Fang Yu meletakkan tangan kanannya di dahinya. Arus hangat mengalir dari dahi dan mengalir ke seluruh tubuh, sangat nyaman. Su Lengyun memandang Fang Yu dari dekat di depannya, pipinya sedikit memerah. Jika memungkinkan, dia berharap waktu berhenti. Fang Yu tidak memperhatikan ekspresi Su Lengyun, karena dia telah melihat kubu keluarga Blizzard. 2 menit kemudian, Fang Yu memeluk Su Lengyun dan jatuh dari udara. Di depannya ada bangunan satu demi satu yang tertutup salju tebal. Lihat saja dari luar bangunannya, mirip kastil. Fang Yu membaringkan Su Lengyun di tanah dan memandangi gadis salju di depan. Suenu kembali menatap Fang Yu dan berkata dengan marah, ikutlah denganku. Akibatnya, Fang Yu dan Su Lengyun mengikuti di belakang Suenu dan memasuki kastil salju. Ada banyak manusia salju dengan penampilan yang sangat mirip berjalan di dalam kastil. Ketika mereka melihat gadis salju, mereka akan menghentikan apa yang mereka lakukan dan menyapa. Adapun 2 orang asing Fang Yu dan Su Lengyun, tidak ada yang peduli. Fang Yu mengikuti Suenu ke sebuah bangunan di kedalaman dan masuk. Suhu di dalam rumah bahkan lebih rendah daripada di luar. Su Lengyun bergidik, bisakah kamu membuat api di sini? Fang Yu bertanya, tidak, bagi kami, sekarang adalah suhu yang paling cocok. Suenu menjawab dengan dingin. Wow, pada saat ini, Fang Yu mengulurkan jarinya, dan nyala api merah tiba-tiba menyala di jari itu. Begitu nyala api muncul, suhu di sekitar naik secara tiba-tiba. Kamu, Sue Eve mengertakkan giginya karena marah, tapi tidak berdaya. Apakah kamu punya tempat di mana aku bisa mundur? Fang Yu bertanya. Aku tidak tahu. Suenu memalingkan wajahnya dan berkata dengan marah. Seharusnya aku tidak mengajarimu sekalipun, untuk bersikap sopan kepada tamu asing. Saat ini, suara yang kuat datang dari luar pintu. Wajah Suenu berubah dan dia melihat keluar pintu. Manusia salju yang tinggi masuk dari pintu. Fang Yu, ini benar-benar kamu. Begitu manusia salju itu masuk, dia menatap Fang Yu. Raja salju, sudah lama tidak bertemu. Fang Yu tersenyum. Hahaha, manusia salju itu juga tertawa terbahak-bahak, dan salju di punggungnya mulai menyusut. Tak lama kemudian, sesosok manusia muncul. Rambut seputih salju dan janggut seputih salju. Raja salju, kamu telah mengalami banyak perubahan, kata Fang Yu. Hehe, terlalu banyak hal yang harus dihadapi setiap hari, kenapa kamu begitu riang seperti kamu? Sue Wang berjalan ke tubuh Fang Yu dan tersenyum. Gadis salju di samping memandang kedua orang yang sedang berbicara dengan gembira, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia ingat dengan jelas bahwa ayahnya, Fang Yu, pergi tanpa pamit, dan sangat marah, dan pernah berkata bahwa jika dia melihat Fang Yu lagi, dia akan memukulinya. Tapi sekarang aku benar-benar bertemu Fang Yu lagi, sikap ayahnya cukup baik. Ini benar-benar berbeda dari karakter belak-belakan ayah Suenu yang tahu bahwa dia melakukan apa yang dia katakan. Ketika Suenu penuh keraguan, Fang Yu dan Sue Wang sudah duduk dan mengobrol. Setelah membicarakan beberapa topik yang tidak bergizi, Raja Salju memandang gadis salju yang masih tertimpa musibah dan bertanya, di mana kamu bertemu Fang Yu? Ya, di lembah di tepi wilayah, kami tidak menemukannya sebelumnya, di bawah tanah di sana. Suenu memberitahunya sebelum dan sesudah bertemu Fang Yu. Oh, kamu mengeluarkan barang-barang di sana. Sue Wang menoleh untuk melihat Fang Yu, dan berkata dengan terkejut. Sebenarnya, aku tidak mengeluarkannya, tapi benda itu memang ada di tanganku sekarang, kata Fang Yu. Kamu benar-benar memprovokasi makhluk besar itu benar-benar gayamu. Snow King tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata. Fang Yu tersenyum, tidak berbicara. Ada juga orang yang bertengkar denganmu, apa latar belakangnya? Raja Salju bertanya lagi. Aku tidak tahu, tapi aku merusak beberapa klonnya gelombang www.novelringan.com gelombang dengan sedikit kebencian, kata Fang Yu. Raja Salju berkata dengan penuh emosi, akhir-akhir ini, keadaan menjadi sangat tidak nyaman. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, wilayah paling utara tidak begitu semarak.
Hidup, Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, Raja Salju mengangguk dan berkata perlahan, di kedalaman Far North baru-baru ini, banyak makhluk yang telah lama tertidur telah terbangun. Fang Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Setahun terakhir, ia memang merasakan hal serupa. Ada lebih banyak peristiwa besar, dan banyak hal yang belum tersentuh dalam beberapa ribu tahun terakhir terus bermunculan. Situasi ini tidak sesuai dengan hukum. Sekarang energi spiritual bumi sangat tipis, kemungkinan terjadinya peristiwa besar juga akan berkurang. Namun keadaan saat ini justru sebaliknya. Menurutmu apa yang menyebabkan hal ini? Fang Yu bertanya. Snow King menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan spesifiknya tidak jelas, tapi saya rasa mereka telah menerima semacam panggilan, jika tidak, itu akan terlalu kebetulan. Untuk waktu yang lama, akan ada makhluk individu yang terbangun di ujung utara, tapi mereka akan segera tertidur lagi. Tapi kali ini berbeda, sejumlah besar makhluk bangun pada saat yang sama, dan mereka sangat bersemangat. Jika bukan karena penghalang yang dipasang oleh generasi ayahku, mereka semua harus kehabisan tenaga. Nada suara Raja Salju serius. Sebagai kepala keluarga klan Blizzard, dia bertanggung jawab atas wilayah utara jauh yang luas. Jika kelompok makhluk menakutkan yang bertahan selama ribuan tahun ini habis, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ayah, makhluk apa ini? Gadis salju di samping mau tidak mau bertanya. Raja Salju melirik ke arah Suenu dan berkata dengan suara yang dalam, mereka semua adalah makhluk yang ada ribuan tahun yang lalu, dan tertidur karena tipisnya aura bumi. Banyak makhluk yang sekarang ada sebagai legenda ada di antara mereka. Bab 456 Monster Tingkat 10 muncul. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar kata-kata ini, wajah Suenu berubah. Makhluk legendaris, terdengar saja, cukup mengejutkan. Su Lengyun di samping, matanya yang indah juga penuh kejutan. Fang Yu mengerutkan kening. Yang dia pedulikan bukanlah makhluk yang bangkit, yang dia pedulikan adalah alasan kebangkitan makhluk tersebut. Dikombinasikan dengan situasi yang dia temui sendiri, pada dasarnya hal itu pasti. Di dunia sekarang ini, sesuatu yang tidak terdeteksi pasti sedang terjadi. Kalau tidak, berbagai anomali dalam beberapa periode terakhir sangat sulit dijelaskan. Fang Yu, bagaimana menurutmu? Sue Wang bertanya, melihat Fang Yu mengerutkan kening. Fang Yu pulih dan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak informasi yang tersedia saat ini, dan sulit untuk menarik kesimpulan apapun darinya. Jika Anda benar-benar ingin belajar, Anda mungkin harus berkeliling dunia, setidaknya Anda harus berkeliling China. Fang Yu tidak punya energi untuk saat ini. Fokusnya saat ini adalah menembus 10.000 level periode pemurnian Qi. Apakah ada tempat peristirahatan yang cocok di sekitar sini? Fang Yu bertanya. Semua tempat di sini cocok untuk retret. Sue Wang tertawa. Jika kamu ingin mundur, katakan saja padaku. Tidak ada yang bisa mengganggumu sebelum kamu pergi. Kalau begitu aku akan menemukan gunung salju secara acak, kata Fang Yu. Tidak masalah, jawab Raja Salju. Fang Yu menoleh untuk melihat Su Lengyun, dan berkata, saya harus menyerap sumber itu. Mungkin perlu waktu beberapa bulan. Apakah Anda ingin tinggal di sini atau kembali ke Huaibei? Ini sangat cocok untuk latihanku. Aku ingin tinggal di sini dan menunggumu pergi. Su Lengyun menjawab dengan lembut. Tidak apa-apa, tunggu saja di sini. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu Suenu bahwa dia akan menjagamu. Fang Yu melirik Suenu dan berkata, Fang Yu, kapan aku bilang? Wajah Suenu berubah, dia hendak menyerang. Tapi sebelum dia bisa mengucapkan kata-katanya, dia melihat tatapan tajam Raja Salju dan segera menutup mulutnya. Fang Yu, jangan khawatir, temanmu adalah teman kami dari klan Blizzard, kami pasti akan menjaganya. Raja Salju tersenyum. Sue Wang adalah orang baik, dan Fang Yu sangat mempercayainya. Kalau begitu aku akan pergi, kata Fang Yu, berjalan keluar rumah dan melompat menjauh dari markas klan Blizzard. Di belakang base camp, terdapat pegunungan salju yang menjulang tinggi di mana-mana. Fang Yu menemukan salah satunya dan datang ke puncak gunung, lalu duduk dan mengeluarkan asal dari tas penyimpanan. Spar asal ini memancarkan aura kekuatan tinggi yang mengerikan. Namun, Fang Yu masih belum tahu dari mana asal bintang ini. Fang Yu berpikir sejenak, tetapi tidak memikirkan hasilnya, jadi dia menyerah untuk berpikir. Spar asal di tangannya bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan.
Fang Yu memegangnya dengan kedua tangan, dan kemudian menjalankan Spirit Devouring Art. Pusaran air merah muda muncul di tangannya. Energi spiritual berkekuatan tinggi dihirup dari tangan Fang Yu, dan setelah mengalir ke seluruh tubuh, energi itu memasuki dantian. Dantian Fang Yu berada dalam kondisi yang sangat bengkak. Sekarang aura intensitas tinggi mengalir ke dalamnya lagi, keadaan bengkak ini menjadi lebih jelas, dan bahkan menyakitkan. Dan ketika energi spiritual memasuki dantian, naga emas kecil yang melayang di sekitar dantian sepertinya memiliki kesadaran, dan kecepatan berputar tiba-tiba meningkat pesat. Seluruh tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat, dan kekuatan suci meledak. Di saat yang sama, dia meninggalkan tanah dan melayang di udara. Dari kejauhan, Fang Yu benar-benar tampak seperti dewa. Jika ada orang luar yang hadir, dia pasti akan tergoda untuk sujud. Fang Yu menyerap spar asli di tangannya sambil menyempurnakan aura kekuatan tinggi yang dia hirup dalam dantiannya. Setelah energi spiritual berkekuatan tinggi dimurnikan, satu helai berubah menjadi 3 helai, yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam lautan roh dantian. Selama periode ini, budidaya Fang Yu terus meningkat. Namun di dunia saat ini, kesulitan untuk menembus satu level 10 kali lebih sulit dari sebelumnya. Fang Yu hanya duduk seperti ini selama sehari, dan dia bisa menembus lantai pertama. Fang Yu terus mempertahankan keadaan ini selama minggu berikutnya. Dalam minggu ini, Fang Yu menerobos lantai 6 dan saat ini berada di level 9992 periode pemurnian Qi. Itu 10.000 level sebelum periode pemurnian Qi dalam pikirannya, hanya 8 level yang tersisa. Kristal asli di tangan Fang Yu masih bersinar. Namun, dibandingkan dengan awalnya, keadaannya jauh lebih suram. Saat Fang Yu menyerap, dia juga mengamati batas sumbernya. Dalam waktu seminggu, dia mungkin telah menyerap setengah aura di dalam sumbernya. Namun selama periode ini hanya berhasil menembus 6 lantai. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa Fang Yu tidak akan mampu menembus tahap 10.000 tahap pemurnian Qi hanya dengan mengandalkan sumber ini. Namun dari sudut pandang lain, semakin dekat Anda ke 10.000 lapisan, semakin banyak aura yang Anda perlukan untuk menembus setiap lapisan, dan ke beberapa lapisan berikutnya, jumlahnya hampir 2 kali lipat. Ini juga menunjukkan bahwa ketika ranah mencapai level 10.000, akan terjadi perubahan kualitatif. Menyadari hal ini, Fang Yu merasa cukup nyaman. Namun, tubuhnya terasa tidak nyaman. Setelah menyerap banyak energi spiritual, dantian semakin berkembang, bahkan mencapai titik meledak dalam hitungan menit. Oleh karena itu, dalam proses menyerap energi spiritual, Fang Yu menderita rasa sakit yang luar biasa. Dantian, bahkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh meridian, bisa membuat siapapun pingsan seketika. Tapi Fang Yu menahannya, dan tidak mengurangi kecepatan penyerapannya. Dia telah lama mendambakan 10.000 level periode pemurnian Qi, dan tidak mungkin untuk menyusut kembali saat ini. Jika dantian tidak dapat menopangnya sebelum 10.000 lapisan, dan itu meledak, maka Fang Yu akan menerima nasibnya. Lagi pula dia sudah merasa cukup hidup. Sebaliknya, bisa mati seperti ini juga merupakan suatu kelegaan baginya. Seminggu lagi telah berlalu. Dalam minggu ini, Fang Yu hanya berhasil menembus lantai 4. Masa pemurnian adalah 9.996 lapisan. Ranahnya terjebak di sini, tidak bisa naik lebih jauh. Spar asal antara tangan Fang Yu telah benar-benar redup dan kehilangan kilaunya. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya diserap sepenuhnya oleh Fang Yu ke dalam dantian. Pada saat ini, dantian Fang Yu telah membengkak menjadi lebih besar dari jiwa yang baru lahir di tubuh biksu pada umumnya. Naga emas kecil yang melayang di area kemaluan juga menjadi jauh lebih besar. Selama seminggu terakhir, Fang Yu sangat menderita. Bisa dibilang ini adalah minggu paling menyakitkan dalam 5.000 tahun terakhir. Benar-benar mengartikan kata hidup lebih baik daripada mati. Tapi Fang Yu masih mengatupkan giginya dan bertahan. Sekarang saya berhenti menyerap Reiki, rasa sakitnya telah berkurang banyak. Fang Yu menghabiskan 2 hari lagi untuk menyelesaikan pemurnian energi spiritual berkekuatan tinggi yang tidak dimurnikan dalam dantiannya. Dalam proses ini, dia menerobos lapisan lain. Periode pemurnian Qi 9.997 lapisan. Hanya 3 lantai. Fang Yu membuka matanya, 2 cahaya keemasan yang menakutkan muncul di matanya. Ledakan,
Puncak gunung yang tertutup salju yang jaraknya ratusan meter darinya dihancurkan oleh dua cahaya emas ini. Fang Yu menghela nafas lega, melihat sekeliling, dan tertegun. Dia awalnya bermeditasi di puncak gunung bersalju gelombang www.novelringan.com gelombang tapi sekarang, gunung bersalju ini telah menghilang. Fang Yu melihat ke bawah, hanya untuk melihat tumpukan salju yang runtuh. Seluruh gunung salju runtuh. Mata Fang Yu berbinar emas, dan dia menggaruk kepalanya. Dia telah fokus pada tubuhnya selama setengah bulan terakhir, dan dia benar-benar tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Fang Yu berdiri tegak dan meregangkan tulangnya. Retak, terdengar suara keras di sekitar. Apa yang terjadi? Fang Yu menoleh dan melihat ke samping. Sekilas, puncak salju di kejauhan kembali pecah. Pada saat ini, Fang Yu menyadari bahwa setelah menyerap spar aslinya, ki di tubuhnya tidak dapat mengendalikan kebocoran. Namun dia pernah mengalami situasi ini beberapa kali di masa lalu. Fang Yu menutup matanya dan memaksa energi sebenarnya yang mengalir melalui meridian kembali ke dantiannya. Segera, cahaya dan kilat di tubuhnya menghilang. Itu dia, kata Fang Yu. Sudah waktunya untuk kembali. Fang Yu melihat ke base camp Blizzard di kejauhan, siap untuk bergegas. Wow, tapi saat ini, dia mendengar suara gemuruh keras dari belakang. Suara ini hanya dapat dihasilkan oleh makhluk raksasa. Bang, bang, bang. Kemudian, serangkaian suara tabrakan terdengar. Fang Yu mengerutkan kening, melihat ke belakang, dan melepaskan kekuatan kesadaran ilahinya. Segera, dia melihat bahwa di tepi hutan yang jaraknya 100 km, seekor binatang raksasa yang tampak seperti versi gunung dengan keras menghantam perisai penghalang cahaya biru di depannya. Raksasa ini ditutupi dengan pelindung es yang bersinar dengan cahaya dingin, dan ada unicorn melengkung di atas kepalanya, tajam dan tajam. Ini adalah monster tingkat 10, unicorn pelindung es yang dikenal sebagai salah satu binatang buas terkuat. Bab 457 Suara Aneh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Patriark, binatang raksasa itu sudah mulai mencapai penghalang. Apa yang harus kita lakukan? Di hutan salju di luar penghalang, hampir 100 manusia salju berdiri. Raja salju berdiri di depan sekelompok orang ini. Bang, bang, bang. Dalam pesona tidak jauh di belakang, setinggi 30 atau 40 meter, seekor unicorn pelindung es setinggi bangunan dengan keras menghantam perisai pesona tersebut. Bagaimanapun, ini adalah monster tingkat 10, dan dampaknya cukup menakutkan. Tanah dengan radius 100 meter berguncang hebat. Snow King memandang binatang buas ini dalam keadaan kejam dengan ekspresi yang sangat serius. Pagi-pagi sekali, dia menerima kabar dari penjaga yang menjaga pesona bahwa unicorn berlapis es ini muncul di dekat perisai pesona, berkeliaran di sini, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Setelah menerima kabar tersebut, Snow King segera bergegas ke lokasi kejadian. Dan tidak lama setelah dia baru saja tiba, segalanya menjadi lebih buruk seperti yang dia pikirkan. Unicorn pelindung es ini benar-benar ingin menembus penghalang. Hal seperti ini belum pernah terjadi selama ratusan tahun terakhir. Pesona di depannya dibuat oleh nenek moyang suku Blizzard untuk mencegah makhluk di ujung utara pergi dan menyebabkan kerusakan pada dunia. Namun dilihat dari situasi saat itu, penghalang ini hanya bisa dianggap sebagai tindakan pencegahan. Karena makhluk-makhluk ini dalam keadaan tidak aktif, dan aura bumi yang terus menipis, frekuensi kebangkitan mereka sangat rendah, bahkan banyak makhluk yang akan mati dalam tidur nyenyak. Namun nenek moyang suku Blizzard tidak menyangka bahwa hari ini, ratusan tahun kemudian, makhluk-makhluk ini benar-benar bangun bersama, dan masing-masing makhluk sudah mencoba menerobos penghalang tersebut. Patriark, teruskan seperti ini. Bisakah penghalang itu dilawan? Seorang manusia salju berkata dengan heran. Sue Wang mengerutkan keningnya dengan erat. Penghalang ini jarang mengalami tabrakan sejak didirikan, dan dia tidak tahu bahwa penghalang tersebut dapat menahan dampak dari pelindung es unicorn. Selain kekuatan pesonanya, dia bahkan lebih takut jika suara yang dibuat oleh pelindung es unicorn akan mendorong makhluk lain ke kedalaman. Jika makhluk lain juga ikut terkena pesona itu, mustahil 10 pesona bisa menolaknya. Jadi, waktu sangat mendesak sekarang. Anda harus menemukan cara untuk menghentikan serangan unicorn pelindung es. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Hanya ada dua cara untuk menghentikan tabrakan baju besi es unicorn. Cara pertama adalah yang paling sederhana dan kasar,
yaitu dengan memberikan stun atau membunuhnya. Namun cara ini pada dasarnya tidak mungkin dicapai. Pelindung es pada pelindung es unicorn mungkin merupakan zat yang paling keras di dunia, dan ditambah dengan ukurannya yang besar, itu adalah cara paling bodoh untuk bertabrakan dengannya secara langsung. Cara lainnya adalah dengan menggunakan cara berkomunikasi dengan monster atau mantra psikis yang dikuasai badai salju untuk menenangkannya, dan yang terbaik adalah membiarkannya tertidur kembali. Jika tidak berhasil, setidaknya berikan sinyal untuk menghentikan perilakunya saat ini. Cara ini juga sangat sulit. Saat ini binatang ini benar-benar dalam keadaan ganas, dan pasti sulit untuk berkomunikasi. Namun meskipun sulit, cobalah. Raja Salju berpikir sejenak, melihat sekeliling, dan bertanya, di mana gadis salju? Ayah, ini aku. Saat ini, Suenu baru saja tiba dengan menunggangi serigala salju. Orang di klan yang paling baik dalam berkomunikasi dengan monster adalah kamu. Kamu perlu menemukan cara untuk berkomunikasi dengannya dan menghentikannya agar tidak menyerang. Sue Wang memandang Suenu dan berkata dengan suara yang dalam. Suenu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah baju besi es unicorn di penghalang, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia pandai berkomunikasi dengan monster, dia belum pernah melewati monster sebesar itu. Dan unicorn pelindung es ini memiliki cahaya samar-samar di matanya, dan dia tahu bahwa sulit untuk berkomunikasi dengannya. Tapi Suenu mengetahui konsekuensi dari armor es unicorn yang menembus penghalang. Oleh karena itu, dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Raja Salju memberi isyarat untuk membungkam semua manusia salju yang hadir, dan kemudian mundur belasan meter jauhnya. Boom! Armor es unicorn masih menghantam perisai penghalang dengan liar. Dampak yang mengerikan ini membuat perisai tipis tersebut terlihat goyah, cukup menakutkan. Gadis salju berdiri di depan penghalang, sangat dekat dengan baju besi es unicorn. Saat ini, dia bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya berdebar kencang. Tenang, tenang, itu pasti mungkin. Suenu menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya, lalu mengulurkan tangan dan mengangkatnya. Ledakan, ladang salju di bawah kaki gadis salju segera menjulang membentuk pilar salju. Pilar salju berhenti naik sampai gadis salju itu berdiri setinggi kepala unicorn pelindung es. Gadis salju menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk berbicara. Tapi kali ini, unicorn pelindung es itu mundur beberapa langkah, lalu menghantam ke depan. Unicorn besar itu menghantam perisai di depan gadis salju, dan suara keras terdengar. Apa? Suenu terkejut dan duduk di pilar salju. Raja Salju mengerutkan kening dan berkata kepada gadis salju, jangan takut, dia tidak akan bisa menembus perisai untuk sementara waktu. Suenu mengertakkan gigi dan berdiri, melihat ke arah baju besi es unicorn di depannya, dan berbicara dalam bahasa yang unik untuk berkomunikasi dengan monster. Perisai tidak memotong suara. Unicorn pelindung es sepertinya mendengar kata-kata gadis salju, dan menghentikan dampaknya. Matanya menatap dunia luar, tapi sekarang terfokus pada gadis salju di depannya. Itu berhasil. Wajah Raja Salju sedikit berubah, dan dia memandang ke arah gadis salju. Gadis salju itu terus berkomunikasi, dan yang dia maksud adalah menjaga agar baju besi es unicorn tidak mengenai penghalang. Unicorn pelindung es sepertinya mendengarnya, dan perlahan mundur. Hati Suenu terus berdebar, tapi reaksi unicorn pelindung es membuatnya sedikit lega. Menurut pengalamannya, unicorn pelindung es menerima permintaannya dan bersedia berhenti sementara. Tapi ketika hati semua orang sudah sangat rileks, sebuah suara aneh tiba-tiba datang dari bagian terdalam penghalang. Suara ini tak terlukiskan, tapi cukup jelas. Persis seperti ini, membuat orang merasa bersemangat. Wow, setelah suara ini muncul, armor es unicorn tiba-tiba meraung. Ledakan, ia mundur lebih dari 10 meter, dan bergegas menuju perisai penghalang lagi. Kali ini, kecepatan dan kekuatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan, terdengar suara keras, dan gelombang udara muncul di luar perisai. Gadis salju menjerit dan dia terlempar keluar dari pilar salju. Raja Salju segera mengangkat tangannya. Pilar salju lainnya segera terangkat dan menangkap gadis salju itu. Oh, armor es unicorn mengeluarkan raungan, dan cahaya ganas di matanya bahkan lebih buruk lagi, dan ia menghantam perisai dengan panik. Suenu berdiri, menoleh untuk melihat Raja Salju, dan berkata dengan ekspresi jelek, ayah, aku baru saja berkomunikasi dengannya, dan dia bersedia mundur untuk sementara. Tapi suara aneh tadi sepertinya membuatnya kesal lagi.
Sekarang benar-benar kejam dan tidak bisa berkomunikasi. Wajah Sue Wang muram seperti air. Apa sumber suara merinding yang aneh tadi? Mengapa unicorn pelindung es menjadi sangat kejam setelah mendengar suara ini? Gelombang www.novelringan.com gelombang. Mungkinkah Raja Salju memikirkan kemungkinan yang sangat buruk? Tapi dia tidak bisa berpikir lebih dalam sekarang, dia harus menghadapi unicorn pelindung es di depannya terlebih dahulu. Karena kamu tidak bisa berkomunikasi. Oke, aku mencobanya. Gadis salju berbalik dan menghadap unicorn pelindung es, mencubit tangannya. Cahaya kuning samar muncul di tangan Suenu. Pemandangan unicorn pelindung es langsung tertarik oleh cahaya kuning, dan semua gerakan terhenti. Tidur, Suenu menggosok tangannya sedikit, cahaya di tangannya menjadi lebih menyilaukan. Tapi dia tidak mudah. Ini adalah semacam konfrontasi kekuatan menggunakan teknik psikis untuk secara paksa menekan mania di hati monster itu. Roh binatang buas di depannya cukup kuat, dan mantra psikis gadis salju cukup sulit untuk digunakan. Namun, itu masih berhasil. Mata besar unicorn pelindung es itu bersinar terang, dan kelopak matanya sedikit terkulai, tampak mengantuk. Gadis salju mengertakkan giginya, berjuang untuk mempertahankan mantra psikisnya, dan perlahan-lahan menekan mania pada baju besi es unicorn. Situasinya membaik. Menurut kemajuan ini, dalam waktu setengah menit lagi, gadis salju akan dapat tertidur sepenuhnya dari binatang buas ini. Raja salju mengepalkan tangannya, dan hatinya sangat gugup. Hampir 100 manusia salju di belakangnya juga terdiam, mengamati pergerakan unicorn pelindung es dengan cermat. Seiring berjalannya waktu, mata binatang eksklusif Ice Armor telah setengah tertutup, dan suara nafas yang berat menjadi lebih halus. Ia akan segera tertidur. Tapi pada saat ini, jauh di utara, terdengar suara merinding lagi. Bab 458 Raksasa yang Mengamuk. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar suara ini, wajah Sue Wang berubah drastis. Benar saja, mata unicorn pelindung es yang baru saja akan menutup sepenuhnya, tiba-tiba terbuka, matanya memerah. Wow, armor es unicorn itu meraung ke langit. Engah, cahaya di tangan Suenu meledak, dan pada saat yang sama dia mengalami serangan balasan, menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke pilar salju. Unicorn pelindung es itu mundur beberapa langkah, menginjakkan kaki belakangnya ke tanah, dan bergegas menuju perisai itu lagi. Ledakan, dengan suara keras, dua pilar salju yang baru saja berdiri bergetar hebat, dan gadis salju yang terluka terlempar keluar. Raja salju terbang dan menangkap gadis salju di udara. Ayah, hampir. Ada darah merah cerah di sudut mulut Suenu. Raja salju, menyeka darah dari sudut mulut Suenu, memalingkan wajahnya dengan serius, melihat ke hampir 100 manusia salju di belakang, dan berteriak panggil semua bawahan segera dan bersiap untuk bertarung. Ya, manusia salju itu menjawab serempak. Raja salju jatuh ke tanah dan menurunkan gadis salju. Bibir Suenu yang awalnya kemerahan menjadi pucat saat ini, dan bertanya, Ayah. Apakah tidak ada cara lain? Raja salju menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, perisai penghalang tidak dapat ditembus. Jika tidak, bukan hanya badai salju kita yang akan terpengaruh. Ini adalah tanggung jawab kita. Raja salju berkata dengan sungguh-sungguh. Suenu tidak lagi berbicara, tapi hatinya tenggelam. Unicorn pelindung es di depanku sulit dilawan dengan tenaga. Melawannya mungkin akan semakin membangkitkan amarahnya, membuatnya semakin ganas. Sejak kelahiran gadis salju, dia berada dalam masa damai dan tidak pernah mengalami pertempuran nyata. Namun situasi saat ini begitu kritis sehingga pengorbanan tidak bisa dihindari. Kita akan, bagaimana menghadapinya? Suenu bertanya, kamu tidak bisa bertarung di dalam pesona, jika tidak aura kita akan muncul di dalamnya, dan mungkin lebih banyak makhluk akan ditarik keluar. Mata Raja Salju bertekad dan berkata, aku akan mengangkat perisai pesona untuk sementara waktu dan membiarkan es ini. Seekor unicorn bergegas keluar, dan kemudian kita menyelesaikannya di luar penghalang. Meski ini sangat berisiko, Snow King tidak punya pilihan selain melakukannya. Dibandingkan dengan monster tier 10 lainnya, Ice Armored Unicorn mengandalkan tubuh yang sangat arogan. Dibandingkan dengan monster level tinggi dengan berbagai kemampuan, relatif mudah untuk dihadapi, setidaknya tidak bisa terbang ke langit. Tinggalkan hutan salju ini dengan cepat. Keluarkan. Bagaimana jika kita tidak bisa? Tidak ada kemungkinan seperti itu.
Berapapun biayanya, kita harus meninggalkannya di hutan salju ini, kata Raja Salju dengan tegas. Saat ini, sekelompok besar manusia salju telah tiba, satu demi satu muncul dari bawah tanah. Kamu mengalami cedera, kembalilah, kata Sue Wang. Ayah, Suenu ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak mengatakannya. Ini adalah tanggung jawab keluarga Blizzard dan tidak bisa dihindari. Gadis salju mundur. Raja Salju menoleh untuk melihat sekelompok besar manusia salju, dan berteriak, aku akan melepaskan unicorn pelindung es ini, dan tugas kita adalah menyingkirkan binatang buas ini. Memahami, manusia salju itu menjawab serempak. Raja Salju menghadap perisai penghalang, berbalik, memandangi unicorn es yang mundur beberapa langkah, dan ingin bergegas ke perisai itu lagi, mengambil napas dalam-dalam dan berjongkok. Dia meletakkan telapak tangan kanannya di tanah, dan menggumamkan Fajue dalam hati. Cahaya cian memancar dari atas salju, bergegas menuju perisai di depan. Keduanya bertabrakan, dan perisainya menghilang seketika. Pada saat ini, unicorn pelindung es bergegas ke depan. Peringatan, teriak Raja Salju. Bum bum, sebuah langkah kaki yang berat terdengar, dan armor es unicorn dengan cepat menyerang. Ia dengan cepat menembus batas penghalang dan berlari keluar. Manusia salju gemetar di dalam hati mereka. Namun saat ini, Raja Salju segera mendesak teknik sihir untuk menaikkan penghalang-penghalang lagi. Perisai penghalang dipertahankan. Monster-monster tingkat 10 inilah yang harus diselesaikan sekarang. Unicorn pelindung es bergegas menuju sekelompok besar manusia salju di depan Anda. Manusia salju ini mengeluarkan tombaknya dan melemparkannya ke depan. Ratusan tombak salju tajam terbang menuju unicorn dengan cepat. Kakak, terdengar suara yang tajam. Tombak itu menembus lapisan es di sekujur tubuh unicorn, entah pecah atau terbang, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Dalam 3 atau 2 detik, unicorn pelindung es bergegas ke depan sekelompok manusia salju, menekan kepalanya ke bawah, dan unicorn itu bergegas menuju manusia salju. Wajah Sue Wang serius, dan dia segera mengaktifkan tekniknya. Dinding salju yang sangat tebal dengan cepat mengembun dan berdiri di depan manusia salju. Segera bubar, teriak Raja Salju. Ratusan manusia salju langsung menyebar kemana-mana. Ledakan, dinding salju itu tertembus dan dihancurkan oleh lubang tanduk dalam sekejap. Unicorn pelindung es itu bergegas maju beberapa langkah dan menyapukan ekornya ke belakang. Sekelompok manusia salju yang berpencar tersapu oleh ekor ini dan terbang keluar. Merayu, unicorn pelindung es itu meraung ke langit, seperti banteng yang marah, bergegas ke sisi lain. Kusut anggota tubuhnya dengan es dan salju. Teriak Raja Salju. Manusia salju segera merapal mantranya. Salju di bawah kaki unicorn langsung melonjak, berusaha membantu anggota tubuhnya. Namun kekuatan unicorn terlalu kuat. Sebelum es dan salju membeku, mereka ditendang dan disebarkan. Ledakan, unicorn pelindung es sekali lagi menggunakan unicorn untuk menyodok ke depan. Lusinan manusia salju menjerit dan berjatuhan ke segala arah. Banyak manusia salju bahkan anggota tubuh mereka patah. Pepohonan di dekatnya tersapu ke tanah oleh unicorn. Kekuatan penghancurnya terlalu kuat. Wajah Raja Salju tenggelam seperti air, dan tangannya terjepit. Ledakan, salju di kaki baju besi es unicorn segera runtuh. Hanya dalam beberapa detik, ia tenggelam hampir 10 meter. Raja Salju ingin berpikir bahwa itu akan membuat lubang, sehingga baju besi es unicorn akan jatuh ke dalamnya dan tidak bisa bangun. Ini cara yang bagus. Gadis salju di kejauhan terlalu gugup untuk bernapas. Ledakan, Raja Salju merapalkan mantranya secara ekstrim, menyebabkan salju terus runtuh secepat mungkin. Saat ini, separuh dari pelindung es unicorn sudah berada di bawah tanah. Biarkan saja tenggelam pada posisi hampir 100 meter, lalu kubur dengan salju. Tidak ada gunanya meskipun berdampak. Tetapi pada saat ini, binatang buas ini sepertinya menyadari bahayanya. Ia menekuk anggota tubuhnya ke bawah, lalu menendang. Ledakan, tubuh yang begitu berat dan besar baru saja melompat keluar dari salju yang tenggelam. Kemudian, sepertinya dia telah menemukan Raja Salju yang merapal mantra. Ia menatap lurus ke posisi Raja Salju, menundukkan kepalanya, dan menghantam Raja Salju dengan seekor unicorn. Ayah, wajah Suenu berubah drastis. Raja Salju mengertakkan gigi, mencoba menghindar. Tapi dia terlalu dekat dengan posisi unicorn, dan kecepatan unicorn terlalu cepat. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari unicorn, dia tidak bisa lepas dari ekor fleksibel di belakang unicorn.
Tidak ada pilihan selain menerima pukulan keras. Snow King melipat tangan di depannya, mengertakkan gigi, dan menutup matanya rapat-rapat. Ledakan. Pada saat ini, sesosok tubuh melayang di udara gelombang www.novelringan.com gelombang dan muncul di depan Raja Salju. Tanduk tunggal yang tajam dan keras menghadap sosok ini. Dan sosok ini mengulurkan kedua tangannya dan langsung memegang unicorn yang kuat ini. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh unicorn pelindung es terdorong ke tempatnya, dan tanah tampak retak. Oh, seolah merasakan kekuatan mengerikan dari sosok di depannya, unicorn itu meraung enggan. Pergi dan tenang dulu. Fang Yu memegang unicorn itu dengan kedua tangannya dan membantingnya ke samping. Ledakan. Binatang buas besar dengan panjang puluhan meter baru saja diusir, merobohkan pohon yang tak terhitung jumlahnya selama periode tersebut. Semua orang di tempat kejadian memandang Fang Yu yang berdiri di depan Raja Salju dengan mata terkejut. Fang Yu, Raja Salju juga sedikit tertegun untuk beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Saya bisa saja datang lebih awal, tapi saya terlalu lapar dan pergi memetik buah di tengah jalan. Fang Yu mengeluarkan buah biru dari sakunya dan mengerutkan kening. Tapi buah-buahan ini sekeras batu dan tidak bisa dimakan sama sekali. Biasanya bagaimana cara menambah vitamin? Kami tidak makan buah. Gumam Raja Salju. Kalau begitu nutrisimu tidak seimbang. Fang Yu selesai berbicara, melihat ke arah unicorn pelindung es yang sedang berjuang untuk berdiri di kejauhan. Aku akan membuang benda ini, haruskah aku mengambil alkimia batin itu? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Tentu saja, jawab Raja Salju. Itu bagus, aku akan segera menyelesaikannya. Fang Yu menendang kakinya, seperti tubuh listrik, bergegas menuju baju besi es unicorn di kejauhan. Menghadapi Fang Yu yang bergegas ke depan, baju besi es unicorn meledak menjadi raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah diusir oleh Fang Yu, kemarahannya mencapai titik ekstrem. Bab 459 Tinju memecahkan kehampaan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Menghadapi Fang Yu yang bergegas, pelindung es unicorn di sekujur tubuhnya memberikan cahaya perak yang menyilaukan. Ini adalah bentuk terkuat dari unicorn pelindung es, King Kong asli yang tidak bisa dihancurkan. Raja Salju terkejut. Kepala unicorn pelindung es itu terkulai, dan unicorn itu menghadap Fang Yu yang bergegas ke arahnya, dan mulai menyerang. Sosok Fang Yu berkedip-kedip di udara, tiba-tiba berhenti. Unicorn harus mengudara dengan serangan dahsyat ini. Dan Fang Yu jatuh di punggung unicorn. Ini baju besi es berwarna keperakan, sangat keras. Fang Yu berlutut, mengepalkan tangan kanannya, dan membanting tinjunya ke bawah. Ledakan, kecuali suaranya, tidak ada kerusakan pada pelindung es. Layak menjadi monster tingkat 10, dagingnya sangat kuat, dan sama bagusnya dengan naga roh sebelumnya, tapi masih terlalu besar. Fang Yu berdiri telentang, dan baju besi es unicorn bisa merasakannya, jadi dia harus menggoyangkan tubuhnya dengan panik, mencoba membuang Fang Yu. Kekuatannya sangat menakutkan, dan ada lapisan pelindung es halus di punggungnya, dan tidak ada benda yang bahkan bisa digenggam. Jika itu adalah orang biasa, itu pasti sudah lama dibuang. Tapi Fang Yu mengandalkan truki dan melekat erat di punggung unicorn. Tidak peduli seberapa besar guncangannya, Fang Yu tidak bisa menyingkirkan Fang Yu. Fang Yu sedikit membungkuk, mengepalkan tangannya, dan menghantam pelindung es di punggung unicorn. Bang, bang, bang. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, anggota badan dari armor es unicorn jatuh ke tanah, tapi tidak ada bekas retakan pada armor es perak. Pelindung es ini terlalu keras, pikir Fang Yu. Armor es unicorn itu meraung dengan panik, dan anggota badan yang jatuh ke tanah bergetar dengan panik, mencoba berjuang untuk bangkit. Tapi kali ini, Fang Yu memukul lagi. Ada suara keras demi suara, bergema di seluruh hutan salju. Suara yang begitu berat langsung menyentuh hati orang-orang dan sangat mengejutkan. Di mata semua orang, unicorn pelindung es yang kejam dan tidak terkekang itu dipukul begitu keras oleh Fang Yu sehingga separuh tubuhnya jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Bentuk tubuh Fang Yu puluhan kali berbeda dari binatang buas ini. Namun kekuatannya telah menekan lawan seumur hidup. Ini, terlalu ganas. Orang-orang Blizzard di kejauhan semuanya terkejut. Fang Yu ini, dia tidak mencoba yang terbaik saat bertarung denganku, bahkan mungkin 10% dari kekuatannya tidak berguna. Setelah Fang Yu memukul belasan kali berturut-turut, dia berhenti.
Sementara, pada saat ini, dia dan unicorn pelindung es telah jatuh ke tanah. Tapi masih belum ada celah pada lapisan esnya. Dengan kekuatan ini, tidak akan ada hasil jika terus memukulnya. Namun jika Anda menggunakan kekuatan 60 hingga 70%, hal itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada tanah. Tanah, sepertinya aku hanya bisa mencapai langit. Fang Yu melompat dari punggung unicorn dan mendarat di depan unicorn. Roar, unicorn itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan unicorn itu bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangannya, dan pada saat yang sama cahaya keemasan muncul. Ledakan, sekali lagi ambil unicorn-unicorn itu dan angkat. Ledakan, di tengah tatapan ngeri dari badai salju di sekitarnya, unicorn yang beratnya seperti gunung baru saja melayang ke udara. Anggota tubuhnya masih gemetar, terlihat sangat lucu. Cahaya keemasan terbang keluar dari tanah yang tenggelam, seperti meteor, dengan cepat mendekati unicorn di langit. Ledakan, tinju kanan Fang Yu menghantam pelindung es di punggung unicorn. Unicorn pelindung es terus meningkat. Fang Yu terus bangkit, dengan pukulan lain. Ledakan, selanjutnya, unicorn pelindung es semakin menjauh dari tanah. Fang Yu memukul unicorn itu dengan pukulan, dan dengan cara ini dia mengangkatnya hingga ketinggian hampir 100 meter. Su Lengyun, yang meninggalkan celah setelah mendengar suara itu, bergegas menuju Yuki terbang, hanya untuk melihat pemandangan ini. Kakak Yu, Su Lengyun berhenti di udara dan menatap Fang Yu, yang sedang memukuli unicorn pelindung es dengan kecepatan 360 derajat, matanya yang indah bersinar. Di tanah, Raja Salju, yang menatap Fang Yu dan baju besi es unicorn, masih memiliki ekspresi serius. Kekuatan unicorn pelindung es terletak pada pertahanan mutlaknya. Fang Yu terlihat seperti sedang memukuli unicorn dengan keras, namun nyatanya dia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada unicorn tersebut. Dan Fang Yu selalu menjadi manusia. Jika dia terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat kekuatan fisiknya akan habis. Pada saat itu, Ice Armor Unicorn pasti akan mulai melakukan serangan balik. Oleh karena itu, kunci untuk memecahkan pelindung es unicorn adalah dengan menghancurkan pelindung es di atasnya. Kalau tidak, itu adalah tindakan sia-sia. Raja Salju sangat gugup. Fang Yu adalah satu-satunya harapan. Jika bahkan Fang Yu tidak bisa memecahkan unicorn pelindung es ini, maka tidak mungkin. Di sana, setelah naik ke ketinggian tertentu, Fang Yu meraih unicorn pelindung es. Unicorn itu berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari tangan Fang Yu, tetapi tidak berhasil. Saya tidak bisa melompat sekarang, kan? Fang Yu tersenyum ketika dia melihat unicorn pelindung es yang membuka mulutnya dan meraung. Unicorn pelindung es mungkin memiliki IQ terendah dan monster tingkat 10 yang paling rumit. Meninggalkan tanah itu, ia kehilangan segala cara. Namun, mungkin tidak banyak orang seperti Fang Yu yang bisa melukai unicorn pelindung es di ketinggian 100 meter. Oh, armor es unicorn sangat ganas dan mengaum ke arah Fang Yu satu demi satu. Tanpa lapisan pelindung es ini, kamu tidak akan berbeda dengan badak pada umumnya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu mengangkat unicorn itu lagi dan melemparkan baju besi es unicorn ke atas. Menurut godaan sebelumnya, Fang Yu mungkin membutuhkan 70% kekuatan untuk menembus lapisan es yang bersinar perak dari lapisan es unicorn. Fang Yu tidak pernah menggunakan lebih dari 50% kekuatannya setelah dia mengeraskan tubuhnya 101 kali. Tapi untuk meledakkan pelindung es yang sangat keras ini, Anda hanya bisa melakukannya. Dia sekarang berada di udara dan seharusnya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada lingkungan sekitar. Unicorn pelindung es dilempar oleh Fang Yu dan terbang ke atas, perlahan naik ke atas, lalu jatuh ke bawah. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya. Ledakan, dengan suara keras, tinju Fang Yu meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, seluruh ruang di sekitar Fang Yu terdistorsi sampai batas tertentu, dan tekanan udara tiba-tiba turun. Menghadapi pelindung es dengan cahaya perak di bagian belakang unicorn pelindung es yang jatuh, pupil Fang Yu seperti api yang menyala-nyala, dengan cahaya keemasan. Saya harap tidak menghancurkan alkimia batin. Fang Yu berkata dalam hatinya. Unicorn pelindung es telah jatuh di atas kepala Fang Yu. Fang Yu menarik tinjunya ke belakang, lalu membantingnya ke atas. Brengsek, sebelum tinju menyentuh baju besi es unicorn, retakan muncul di kehampaan sekitarnya terlebih dahulu. Hancurkan ruang dengan satu pukulan. Unicorn pelindung es sepertinya menyadari bahayanya,
aumannya tiba-tiba menjadi lebih keras, dan seluruh tubuhnya berputar dengan keras, seolah ingin melarikan diri. Sayangnya, ia tidak mempunyai sayap. Terlebih lagi, tinju Fang Yu telah mengenai pelindung es di punggungnya. Bang! Klik! Pada saat terjadi kontak, cahaya perak muncul di pelindung es. Pada saat yang sama, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapisan es. Ledakan! Seluruh pelindung es unicorn hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di saat yang sama, cahaya keemasan melewati tubuhnya dan melesat ke langit tak berujung. Ledakan! Ada ledakan lagi. Armor esnya benar-benar hancur. Pada saat yang sama, tubuh unicorn meledak di udara, dan pecahan daging dan darahnya berhamburan. Fang Yu menarik tinjunya dan melihat bola seukuran sepak bola bersinar dengan cahaya perak. Dan batin, mata Fang Yu cepat dan tangannya cepat gelombang www.novelringan.com gelombang dia meraih alkimia batin ini di tangannya. Tapi Neidan baru saja mendapatkannya, dan tiba-tiba meledak. Alkimia batin dari monster-monster tingkat 10 meledak dengan kekuatan luar biasa. Ledakan, Fang Yu diledakkan dan terbang keluar. Sial, aku masih belum menyimpan alkimia batin ini. Fang Yu terbang terbalik sambil membiarkan arus mengalir, merasa sangat sedih di hatinya. Namun emosi ini dengan cepat hilang. Hari ini, dia ingin menembus plot level pertama, yang membutuhkan aura dalam jumlah besar. Meskipun alkimia batin ini adalah alkimia batin dari monster-monster tingkat 10, energi spiritual yang terkandung di dalamnya hanyalah setetes air dalam ember untuk Fang Yu hari ini. Tapi, kekuatan pukulan tadi melebihi ekspektasi Fang Yu. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya meningkat pesat. Melihat retakan di langit di kejauhan, Fang Yu sedikit mengangkat alisnya. Kakak Yu, Su Lengyun mencapai kecepatan ekstrim dan bergegas menuju Fang Yu. Melihat Fang Yu jatuh, dia mengira dia terkejut dengan ledakan tadi. Mendengar suaranya, Fang Yu menenangkan tubuhnya, menoleh untuk melihat Su Lengyun, dan berkata, "Aku baik-baik saja." Su Lengyun menghela nafas lega melihat wajah Fang Yu seperti sebelumnya, dan tidak ada luka di tubuhnya. Keduanya mendarat kembali ke hutan salju bersama. Saat mereka mendarat, sisa-sisa unicorn pelindung es juga mendarat satu demi satu, mengeluarkan suara teredam. Fang Yu, terima kasih atas bantuanmu. Raja Salju kembali sadar dan berjalan ke depan untuk mengucapkan terima kasih. Wow, tapi pada saat ini, suara makhluk melolong datang dari penghalang. Suara ini luar biasa keras dan besarnya, setidaknya suara puluhan binatang raksasa pada saat yang bersamaan. Bum-bum. Kemudian, langkah kaki yang berantakan dan tebal terdengar. Lusinan makhluk datang. Bab 460, kalahkan satu musuh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar suara-suara ini, wajah Sue Wang berubah drastis, dan dia segera berbalik dan melihat ke dalam penghalang. Situasi yang dia khawatirkan masih muncul. Unicorn pelindung es hanyalah permulaan. Makhluk-makhluk yang telah lama tertidur di kedalaman ujung utara sekarang semuanya ingin segera keluar dari penghalang. Bum-bum, langkah kaki yang berantakan dan berat itu semakin mendekat. Tanah di sekitarnya tampak bergetar. Kelas pertama badai salju menahan napas dan menatap penghalang yang sementara tenang. Selain kaget, ada juga ketakutan yang mendalam di mata mereka. Sebagian besar makhluk ini telah bertahan selama ribuan tahun, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan bukanlah eksistensi yang dapat dilawan dengan kekuatan yang terus-menerus. Unicorn pelindung es tadi membuat mereka merasakan celahnya. Sebagai badai salju, fisik mereka yang diubah oleh es dan salju jauh lebih kuat dari manusia biasa. Tapi menghadapi monster tingkat 10, mereka masih tidak punya banyak pilihan. Jika Fang Yu tidak muncul, bahkan jika badai salju mereka bertarung untuk memusnahkan seluruh pasukan hari ini, mereka belum tentu bisa memecahkan baju besi es unicorn. Tapi sekarang mendengarkan langkah kaki, ada kurang dari 20 makhluk yang bergegas menuju perisai penghalang. Bagaimana cara mengatasinya? Saat suara langkah kaki mendekat, hati semua orang yang hadir tenggelam. Langkah kaki yang berat itu terdengar seperti palu, menghantam jantung, menyesakkan. Sekitar 1 menit kemudian, setelah gunung salju di penghalang, makhluk humanoid berlari keluar. Ketika saya melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa ini adalah kera raksasa. Tingginya setidaknya 15 meter, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya perunggu. Di bawah cahaya, ada otot yang sangat kuat.
Mata kera itu bersinar merah dan bergegas menuju perisai penghalang, memecahkan salju di setiap langkahnya. Ini adalah monster tingkat 10. Kera besar emas gelap, gumam Raja Salju, memanggil. Pada saat ini, terdengar suara keras dari belakang. Makhluk yang terbang seperti elang hitam berputar-putar di udara dan terbang menuju perisai penghalang. Dibandingkan dengan burung pada umumnya, makhluk ini 3 kali lebih besar. Namun yang besar hanyalah sepasang sayap. Tidak ada bulu di sayapnya. Sebaliknya, mereka memiliki duri seperti landak, yang cukup menembus. Namun tubuhnya, wajahnya sangat jelek, matanya merah, mulutnya lancip, dan taringnya berkilat. Monster tingkat 9, monster kelelawar yang tersengat. Setelah kelelawar peri yang tersengat, satu demi satu makhluk berlari keluar dari kedalaman. Gajah darah, tikus beracun api hitam, buaya raksasa neraka. Makhluk-makhluk ini peringkat terendah semuanya berada di atas peringkat 8, dan kebanyakan dari mereka telah lama menghilang dari dunia luar. Hanya dalam 2 menit, hampir 30 monster-monster bergegas keluar, dan berkonsentrasi menuju perisai penghalang. Tidak ada darah di wajah Sue Wang. Melihat monster-monster ini, dia bahkan merasa sulit bernapas. Dia tidak perlu mempertimbangkan kapasitas perisainya sama sekali. Dengan begitu banyak monster tingkat tinggi yang bertabrakan, kecuali perisainya dipasang oleh peri, mustahil untuk menahannya. Mungkinkah langit benar-benar akan berubah? Sue Wang menatap monster-monster yang bergegas itu dengan tatapan kosong, pikirannya menjadi kosong. Menghadapi unicorn pelindung es, dia juga bisa memikirkan strategi penanggulangannya. Tapi dengan begitu banyak monster level tinggi yang muncul sekaligus, strategi apapun tidak ada gunanya. Mereka ingin keluar dari penghalang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ternyata masih banyak monster level tinggi yang hidup di sini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Raja Salju. Petik 2 petik 2. Raja Salju menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan menemukan bahwa ekspresi Fang Yu masih tenang, bahkan sedikit bersemangat, dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Berdiri di samping Fang Yu, Su Lengyun juga pertama kalinya melihat begitu banyak monster raksasa, wajahnya yang cantik penuh dengan keterkejutan. Dan gadis salju di belakang gemetar. Begitu banyak monster, bahkan dengan mengorbankan seluruh klan Blizzard, itu tidak dapat dihentikan. Ledakan. Pada saat ini, kera besar berwarna emas gelap yang berlari paling cepat telah mengenai perisai dengan bahunya yang sangat kuat, dan terdengar ledakan suara. Suara ini membangunkan semua orang yang terpana. Semua orang di keluarga Blizzard memandang Raja Salju, menunggunya memberi perintah. Mata Raja Salju ragu-ragu sejenak, dan segera menjadi bertekad. Dengan begitu banyak monster yang berkumpul, klan Blizzard tidak bisa lagi menghentikannya. Mereka harus mengungsi dari sini, mempertahankan kekuatan mereka, dan kemudian menghubungi dunia luar, dan bergabung dengan dunia luar untuk menekan kelompok monster ini. Dengarkan perintahku dan segera mundur dari hutan salju ini. Teriak Raja Salju, kamu tidak perlu mundur, kamu menutup sementara perisai penghalang dan membiarkannya keluar. Fang Yu berkata saat ini. Apa? Ekspresi Sue Wang berubah, dan dia berbalik untuk bertanya. Lepaskan mereka, lalu aku akan menyingkirkan monster-monster ini, kata Fang Yu. Tapi, ada hampir 30 monster-monster di sini, dan tidak jelas apa yang ada di baliknya. Meskipun Fang Yu telah memecahkan baju besi es unicorn, dia menunjukkan kekuatan yang kuat. Namun prosesnya memecahkan unicorn tidaklah mudah. Sekarang ada 20 atau 30 unicorn pelindung es di level yang sama, bagaimana Fang Yu bisa mengatasinya? Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk membuka pesona, perisai pesona masih dapat memblokir untuk jangka waktu tertentu, memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Ambil inisiatif untuk membuka penghalang. Monster tingkat tinggi yang kejam ini akan meledak. Pada saat, tidak, kamu tidak bisa mengambil risiko ini. Sue Wang menggelengkan kepalanya dan menolak, kita harus meninggalkan tempat ini sekarang selagi perisainya belum ditembus. Percayalah, kamu berinisiatif untuk mengangkat perisai itu, setidaknya kamu bisa menjaga perisai ini. Saat mereka menerobos, penghalang ini akan hilang secara permanen. Dengan kata lain, makhluk lain yang mungkin ada di kedalaman juga bisa pergi dari sini sesuka hati, kamu sudah mengetahuinya dengan jelas, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, jantung Sue Wang melonjak. Memang benar, jika perisai itu ditembus, maka perisai itu akan hilang secara permanen.
Dengan cara ini, bagian belakang wilayah badai salju mereka akan berada dalam kondisi yang sangat berbahaya, dan mereka mungkin diserang oleh binatang buas setiap saat. Raja Salju memandang Fang Yu dengan keraguan di matanya. Pada saat ini, kelompok monster-monster tingkat tinggi sudah mengenai perisai penghalang. Jika ini terus berlanjut, perisainya akan ditembus dalam beberapa menit. Melihat ekspresi Fang Yu yang acuh tak acuh, Sue Wang mengertakkan gigi, berbalik dan berjongkok, meletakkan telapak tangan kanannya di tanah. Sinar cahaya terbang menuju penghalang di depan. Perisai yang memblokir monster-monster itu langsung menghilang. Aum, ketika monster-monster tingkat tinggi menemukan hilangnya perisai, mereka meraung kegirangan dan berlari keluar dari penghalang bersama-sama. Snow King tahu dia telah membuat keputusan gila. Baiklah, kamu boleh meninggalkan tempat ini, atau kamu bisa berdiri dan menonton, tapi perhatikan keselamatanmu. Fang Yu berkata, dengan ringan gelombang www.novelringan.com gelombang aku berjanji, tidak ada monster yang bisa keluar dari hutan salju ini. Begitu, suara itu turun, Fang Yu melompat, tubuhnya dengan cepat melompat ke udara. Semua orang mematuhi perintah, mengungsi dari jarak 100 meter, tetap waspada, dan merespons Fang Yu kapan saja. Raja berteriak. Setiap manusia salju pulih dari keterkejutan Raja Salju yang mengambil inisiatif untuk membuka penghalang, dan segera mundur. Su Lengyun menatap Fang Yu yang dengan cepat terbang ke langit, menggigit bibir merahnya, dan melangkah mundur. Dia ingin membantu Fang Yu, tetapi dia tidak ingin menentang perkataan Fang Yu, dan lebih takut menyeret kaki belakang Fang Yu. Aku baru saja kehilangan alkimia batin dari monster-monster tingkat 10, dan membalikkan begitu banyak monster-monster tingkat tinggi yang berinisiatif untuk mengirim ke wajahnya. Hebat, Fang Yu tersenyum. Di atas kepalanya, kelelawar peri yang tersengat itu dengan cepat, bergegas ke depan, mencoba meninggalkan hutan salju. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk memberikan prioritas pada penyelesaian monster tingkat 9 ini. Wow, hampir dalam sekejap, Fang Yu menyelesaikan penyalipannya dan muncul di depan kelelawar peri yang tersengat. Kelelawar peri yang tersengat bereaksi sangat cepat, dengan sayap besar mengepak, dan ratusan penyengat yang menyala dingin terbang ke arah Fang Yu dengan cepat. Duri beracun ini tampak berwarna coklat kuno di sayapnya, tetapi setelah diluncurkan, mereka menjadi transparan dan bersembunyi di udara, sehingga sulit untuk dilihat. Fang Yu melipat tangannya di depannya, dan cahaya kemasan muncul di lengannya. Ketika penyengat sudah dekat, Fang Yu merentangkan tangannya. Kakak, kemarahan meledak. Duri beracun yang terbang menuju Fang Yu, lalu terbang menuju kelelawar duri beracun. Hau, kelelawar peri penyengat mengeluarkan suara yang tajam, dan kedua sayapnya menutup dan berkontraksi untuk memblokir penyengat yang mendekat. Pada saat ini, Fang Yu telah muncul tepat di atasnya dan memukulnya dengan pukulan.